kesurupan gara-gara itu. Ya, didahului dengan informasi dari keluarga bahwa oh, ini kesurupan. Sudah dilakukan pengobatan alternatif, lakukan pengobatan spiritual, tidak membaik juga. Akhirnya datang ke rumah sakit jiwa. Ini kalau kesurupan tuh Satu kesurupan. Kok satu sekolah bisa Kok bisa satu sekolah tuh gimana gitu? Nah, penjelasannya fenomena seperti itu adalah Ini ada beberapa yang aneh nih. Muntah paku, pas dioperasi di dalamnya ada rambut, ada gigi. Itu santet nggak? beberapa kasus yang kita tanganin, yang bersangkutan itu memang punya suatu gangguan di mana dia memakan atau memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya tanpa sadar. Bahwa orang-orang manusia tuh akan senantiasa ketika dia tidak mampu menjelaskan sesuatu, dia akan pasti lari pada sesuatu yang bersifat dalam tanda kutip goib. Orang-orang Eropa dulu juga sama. Ketika mereka dihadapkan pada wabah, mereka dihadapkan, oh ini pasti disihir. Cari penyihirnya siapa? Gantung, bakar, kan gitu kan ya. Terus sembuh, bener kan tadi? Menarik banget pada hari ini. Jadi aku disclaimer duluan sebelum Dr. Richard ngomong nih. Kenapa? Karena ini setelah aku lihat judulnya adalah ini episode yang paling aku nggak kuasai. Alhamdulillah. Aku blank serius setelah episode ini. Ternyata ada juga yang dia kagak tahu ya. Iya, yang dia nggak tahu adalah hal yang tidak kelihatan. Iya. Aku pikir Makhluk halus. Oh, Felix Show itu serba tahu semua tentang Islam kayak gitu punya. Nah, Akhirnya ada juga. makanya kita bawa yang paham Benar. tentang SPKJ. Jadi di sini kita ada Dr. Richard sebagai host, ya kan? Dr. Lahargo sebagai narasumber kita. Ya, dan mereka berdua sebagai pasien. Dan saya sebagai pengamat. Nah, ini jelas pasien. Oh, gitu ya. Nah, dari penampakannya aja coba ya komen. Siapa yang layak jadi pasien? Aku boleh ya? atau Gus Di bagian Lex? akhir kita nilai ya. Iya, Siapa gangguan jiwa apa pada Felix Show, Iya, pada benar. saya dan pada yang lain. Ada jam konsultasi nanti ya. Aduh. Aku paling narsisis kayaknya. Pak dokter. Ya. Ini Pak dokter ini mau nanya nih. Siap. Gue Gue tuh mau tanya aja sumpah, gue kan nanya belum. gara-gara gangguan jiwa, gue langsung kecetus aja, langsung kepikiran, ke trigger gitu. Gimana tuh? Gue mau percaya beberapa hal nih Pak dokter. Apa itu? Kayak contoh misalnya ada beberapa jenis orang. Satu orang gila yang nggak sadar. Dua orang gila Yang Gak boleh sadar. ngomong gila, ODGJ sekarang udah di Oh iya. diksomasi lo. ODGJ yang nggak sadar dia ODGJ. Iya, Yang betul. pertama dia sadar. Yang ketiga dia tahu dia ODGJ, cuman dia nggak mau ngaku. Iya. Nah kalau menurut gue tuh gue orang ODGJ yang Sadar. gue ODGJ. Oh, itu bagus. Ada nggak itu? Ada. Ada. Iya. Ya, itu Tetapi narsis harus itu. mencari bantuan habis itu. Cari pertolongan lah kalau udah Lo merasa. ODGJ yang sadar lo. Gue sadar gue ODGJ. Jadi ketika gue sadar, oh saatnya gue nggak boleh jadi ODGJ nih, saatnya gue lagi serius gitu. Oke. Kalau dulu jadi bokir di film Dono yang latih militer tuh. Tapi aku bingung gini dok, aku bingung gini ya. Kalau ada orang sudah didiagnosis penyakit, didiagnosis bahwa dia gila, berarti apapun perkataannya nggak bisa dipercaya dong. Tapi gangguan jiwa itu seringkali sifatnya juga adalah temporer gitu ya. Temporer. Bukan berarti kalau orang pernah dilabel mengalami gangguan jiwa akan selamanya seperti itu. Apalagi kalau dia mencari pertolongan, bantuan, berobat. Karena recovery is possible, memungkinkan untuk... Jadi kadang bener, kadang salah dia ngomongnya. kan contoh gini ya, taruhlah misalnya ya, aku dimasukin dalam rumah sakit jiwa, terus udah di label ini orang sakit jiwa, maka terus dia bilang enggak, saya enggak sakit jiwa. Ya memang semua pasien sakit jiwa. Gitu ya. Jadi seolah semua perbuatan itu jadi salah. Terus kita bilang, ya memang gua sakit ya, makanya dulu gua masukin sini. Kan susah jadinya. Tapi kan kalau gue Pak Ustadz, gue tahu gue gila, gue tahu gue ODGJ. Sadar nih. Nah, iya, orang gila ngomong begitu, bro. Itu maksudnya. Tapi aku mau laporan dulu. Ya, Aku mau gimana? laporan dulu Gimana, nih kalian. gimana? Ini hari ini kita kedatangan tamu Dr. Lahargo Kembaret, SPKJ, dokter spesialis kejiwaan ya, benar ya? Kedokteran jiwa, dokter. Kedokteran jiwa. Bukan ya? kesehatan jiwa. Kedokteran ya, karena Kedokteran jiwa. basicnya dokter gitu. Aku senang banget dokter mau datang ke sini di saat semua Sama-sama. dokter nggak mau datang. Oh iya. Kenapa nggak mau Aku datang? mau lapor dulu. Semuanya takut dengan Ustaz Felix Show. Oh gitu bro. Padahal pertama tadi dia sudah disclaimer kan, ini adalah topik yang paling aku nggak ngerti. Iya. Dimana semua dokter penyakit jiwa ya, itu takut semua. Dok, nanti kita datang sini podcast ya, kita mau ngomongin soal indigo, kita mau ngomongin soal kesurupan, kita ngomongin soal ini. Oke, saya mau.
siapa ini ya? Nanti berdua dengan Ustadz Felix Show. Nggak usah di Dok. Enggak, alasannya. Alasannya apa, Pak Dokter? Kesannya Ustadz Felix Show itu radikal. Masih gitu juga? Keras, Ustadz gitu kan. Nggak ada yang mau. Kenapa sumpah. dokter mau, Dok? Karena sama-sama orang Bogor kali ya. Akhirnya aku ngomong sampai dengan di grup dengan teman aku. Cari dokter Yang jiwa mau. yang mau. Siapa aja boleh. Iya. Kalau sama-sama orang Bogor berarti nggak bakal ada kiriman. Iya. Sini aman. Kiriman apa? Kiriman parcel ya. Pokoknya di rumahnya bakal ada ininya lah. Tapi hari ini ramenya. seru nih. Kenapa? Aku pengen ngomongin sesuatu hal yang Ya. ini membuka pikiran semuanya dan ada Ustadz juga. Kita ngobrolin Ya, di ya. sini ya. Mm-mm. Karena aku sudah pernah bahas ini berkali-kali dan menurutku orang Indonesia ini punya standar ganda. Ya. Punya benar-benar standar ganda yang Mhm. kadang-kadang bisa percaya, kadang-kadang nggak percaya. Tapi kita hari ini bicara dengan science Ya. ya, pakai science. Jurnal Sains dan Pembuktian Ilmiah. Nah, dan kita campurin dengan agama juga. Ya, tentu. Kita campurin dengan agama, tapi kebetulan ustadznya hari ini kita logic, seperti yang kita tahu ya. Hari ini ustadznya logic ya, jadi kita campurin jadi satu semuanya. Ya. Langsung aja ya, aku Boleh. pengen tanya ya, ini banyak banget terjadi di masyarakat. Kesurupan, Ya. kesurupan. Kalau sudah kesurupan ini katanya jin, Hmm. hantu. Sambil Lu pernah nerusin. lihat nggak? Iya, gue sih belum pernah lihat. Kesurupannya satu sekolah lagi masalah. Nah, itu tuh, itu gimana Terus tuh? tiba-tiba bilang aing maung gitu ya. Ya. Contoh. Langsung begitu, Cok. Lagi nongkrong. Iya. Di TikTok ada tuh, pas lagi nongkrong langsung begitu, dikasih duit, nggak jadi kesurupan tuh. Ada tuh gue serius, Lex. Iya, ada. Ntar gue cari ya, gue cari ya. Lucu banget itu aja. Gue ada yang kesurupan kalau cewek kayak gitu. Buka baju gak jadi dia kesurupan. Nggak mau deh ya. Oke. Oh iya juga ya, coba belum nyoba tuh ya. Baru kepikiran lagi. Yang Langsung- cakep ya. Iya, cakep. Kalau kesurupan, langsung telanjangin deh. Kalau jelek, Aduh. Disuruh nyebur aja. Coba gimana, Pak? Iya, jadi kalau fenomena kesurupan atau kerasukan itu sebenarnya secara medis tidak kita kenal gitu ya. Tetapi banyak sekali pasien-pasien saya yang datang ke poliklinik atau dirawat itu didahului oleh keluhan dari keluarga atau pasiennya, iya nih kesurupan, kemasukan. Tetapi setelah kita lakukan pemeriksaan psikiatri yang terstruktur dan kita lakukan beberapa pemeriksaan laboratorium, ronsen, CT scan, tidak kita temukan tuh ada suatu gangguan-gangguan secara organiknya. Sehingga kita melihat bahwa ini ada fenomena psikologi sebenarnya. Psikologis. Betul sekali. Jadi beberapa pasien yang kemudian kita tegakkan diagnosisnya, ternyata dia adalah skizofrenia. Ada halusinasi, ada delusi, ada waham. waham tuh apa Ya. dok kalau di Waham kedokteran? atau delusi itu pikiran, keyakinan yang salah, yang nggak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya, dia seperti ngerasa ada pikiran dari luar yang masuk kepada dirinya. Dia adalah binatang. Atau dia ada merasa dirinya adalah sosok tertentu, orang yang hebat, nabi Tuhan. Nah, itu waham kebesaran namanya. Benar. Dan dia meyakini sekali tuh akan hal itu. Padahal realitanya, kenyataannya nggak seperti itu. Ya. Nah, penyebab dari skizofrenia yang ditandai dengan halusinasi dan waham itu adalah ketidakstabilan zat kimia di otak yang namanya neurotransmitter. Sorry apa, Pak Dokter? Neurotransmitter. Betul. Nah, jadi kalau pada skizofrenia misalnya itu ada zat kimia yang namanya dopamin terlalu berlebihan, tinggi banget. Banjir. Betul. Sehingga dia salah persepsi tentang situasi keadaan yang dia alami. Nggak ada suara bisikan, dia persepsikan ada bisikan. Nggak ada bayangan, dia persepsikan kayak melihat sesuatu. Dirinya bukan siapa-siapa, tapi dia merasa dirinya orang hebat. Berarti ini salah satu pemicu si skizo itu atau orang delusi itu memang supaya dopaminnya kebanyakan. Terlalu berlebihan. Betul Masuk akal, sekali. makanya narkoba kenapa nggak? Nggak serius kan narkoba. Pernah lu, Lek? Apa? Nggak pernah. Tapi narkoba itu kan memang ngasih efek dopamin. Iya. Dan dopamin itu dia jadi Banjir. Terlalu berlebihan. Banjir dopamin. Muncul tuh. Jadi benar itu. Jadi gangguan halusinasi waham itu bisa terjadi pada orang yang menyalahgunaan zat atau narkoba. Ketika dia pakai misalnya itu halusinasi wahamnya bisa muncul. Tetapi ketika sudah tidak pakai lagi, sudah mulai menurun lagi, udah bisa back to reality lagi. ini makanya kalau orang kebanyakan onani akhirnya Kenapa dia, tuh? anaknya diperkosa sama karena
Otaknya nggak nanti yang disalahin setan, dibisikin setan. Lu yang kebanyakan onani, yang disalahin setan. Kan setannya dia. Itu dia, Mak. setannya bilang gue nggak ngapa-ngapain. Lu yang nikmat, gue yang disalahin. Lu yang kebanjiran dopamin. Bisa nggak kayak gitu ya? Kalau kita di pengadilan bilang yang salah setannya yang di penjara ya, bukan kita. Bisa. Terus hakimnya bilang, oh memang yang salah setan. Makanya setannya bilang, kamu termasuk bagian daripada partner of crime. Oh iya, Mas setan juga dia ya. Belakangan masuknya ya. Oh, berarti itu kesurupan gara-gara itu. Ya, beberapa kasus yang saya temukan demikian. Didahului dengan informasi dari keluarga bahwa oh, ini kesurupan. Sudah dilakukan pengobatan alternatif, lakukan pengobatan spiritual, tidak membaik juga. Akhirnya datang ke rumah sakit jiwa, gitu ya. Nah, di rumah sakit jiwa, seperti biasa, standar of prosedurnya kita lakukan pemeriksaan secara lengkap terlebih dahulu. Dan kita tegakkanlah diagnosisnya. Setelah itu baru kita berikan terapi penanganannya, baik itu dengan pengobatan, dengan psikoterapi, dan juga rehabilitasi. Dan ternyata bisa dipulihkan. Bedanya Aku tambahin psikoterapi sama Yang rehabilitasi. satu sekolah itu Aku gimana? tambahin kayak gini. Kebanyakan orang itu juga, ini aku kasih tahu bahasanya biar dipermudah dengan Iya. bahasa lebih gaul ya. Oke. Karena dokter ini menjelaskan kan Benar. enak ya, tapi ke pasien kayaknya. Karena kita kayak dianggap pasien. Kadang ini makanya nih. Dia tahu yang kita pasien ya. Aku membahasakan lebih enak Iya. ya. Kadang-kadang orang kesurupan itu, kita ngomong satu orang dulu ya. Kesurupan itu ketika banyak macam, bisa jadi dia kejang-kejang, bisa jadi dia ya. epilepsi, Ya. bisa jadi dia skizofren, bisa jadi dia ada psikotik saja, atau bisa jadi banyak hal yang menyebabkan dia itu kesurupan, atau dapat bisikan, atau dan lain sebagainya. Dan ketika itu terjadi, kadang-kadang kita tuh nge-blame, wah kamu tuh kesurupan ini, kamu diikutin ini. Itu tuh membawa pikiran kita tambah dalam. Ya. Kita tuh tambah depresi, Makin tambah disuges. takut, tambah lagi. Jadi kayak tambah lagi terus didatengin, mohon maaf ya, datengin orang pinter sana, orang Ustadz. pinter sini, terus diceritain Oh, tuh, makin berasa benar. lu ini Benar satu, benar ada dua. suatu ini ya, ada artis yang benci sama lo, dia benci sama lagu lo, dia taruh ini di sini nih kayak Terus gitu. Lex bilang banyak. Tambah kepikiran. Kan kita tahu sendiri ya, penyakit itu kan dari pikiran kita. Keturunan ngejagain itu, ngejagain. Kayak gitu punya. Itu tuh nambah. Jadi sudah ada sakit nih, tapi kita tambahin lagi sakitnya, bukan datang ke beliau nih. Kita tambahin lagi sehingga gejalanya yang tadinya makin jarang jadi makin sering, Oh, jadi dibenarkan seolah-olah benar. Ditambahin dulu, diikutin ini. Oh, gitu. Makanya gue datengin dokter ini Ya. karena gue ngelihat kesian banget di masyarakat. Nambah parah yang ada, bukan tambah bener. Tapi Pak Dokter, gue mau nanya yang itu Boleh. sama Iya. Pak Ustadz. Satu sekolah. Yang satu sekolah. Karena kan kita juga Satu percaya sekolah kesurupan. ada beberapa penyakit yang menular kayak nguap. Ya. Apakah kesurupan tuh kan orang ngeliat Nular. nguap suges kan? Iya. Nguap jadi Iya. nguap juga, gatel, garuk, Batuk tuh. batuk. Nah, ini kalau kesurupan tuh dia ngeliat, aku juga pengen dah. Apa Satu gitu, gimana sih? kesurupan. Kok satu sekolah bisa Kok bisa satu sekolah tuh gimana gitu? Nah, penjelasannya fenomena seperti itu adalah dari kapasitas mental dan emotional bonding gitu. Jadi ketika ada satu orang nih, misalnya dia histeris gitu ya, dan dianggap ini kesurupan, maka teman-teman terdekatnya kalau memang kapasitas mentalnya lagi rendah atau lagi kelelahan ya, secara fisik atau psikis, itu bisa membuat seperti tadi fenomenanya gitu ya. Dia ngerasa hal yang sama tuh, seperti yang dirasakan oleh yang awal mulanya yang dipersepsikan kesurupan tadi. Sehingga itulah yang terjadi namanya fenomena kesurupan massal pada akhirnya. Padahal kita pernah melakukan itu pemeriksaan di rumah sakit jiwa, kebetulan ada mahasiswa-mahasiswa praktek gitu ya. Ada satu orang di asrama yang kesurupan, kemudian kita wawancara semuanya gitu ya. Memang lagi pada stres, lagi mau ujian, lagi ada tugas-tugas yang menumpuk. Jadi artinya berarti di sekolah tuh menjelang uan tuh. Sama kayak kalau di Permuda ceritanya kayak gini. Pernah lah, lu datang ya, lu tuh nggak sedih, lu nggak apa-apa, tapi ada satu orang lagi sedih banget, tiba-tiba semuanya itu jadi ikutan harus sedih. nyebar. Atau Mempengaruhi. ketika lu lagi seneng banget nonton sesuatu, lu happy banget, terus semuanya jadi ikut Iya. seneng Iya, dan hype-nya benar dapat Iya, bareng. betul. Kayak gitu. Toxic lah. Ada orang Iya. toxic dan ada orang yang kalau dia datang dinantikan orang karena dia bawa kebahagiaan. Iya. Kuncinya adalah lemah pada waktu itu.
pada saat itu lagi menurun kondisi kesehatan fisik dan mentalnya. Tapi pernah diteliti nggak dok bahwa benar-benar ada hantu di situ? Ya, nggak Kalau mungkin secara lah. medis tidak, Tidak ya? gitu ya. Kita menemukan dan memang ini fenomena sosial budaya gitu ya. Dan di Indonesia itu kan hal yang cukup kental sekali. Kalau di mohon maaf negeri ada motong. Nah itu aku baru nanya. Ya, Di Amerika ada orang kesurupan nggak? Hampir tidak ada dari beberapa Exorcist kan ada di iya, film-film iya. itu. Itu dia fenomena-fenomena itu, tapi dalam suatu situasi-situasi yang berbeda. Tapi di zaman yang modern seperti ini, di setiap pertemuan konferensi itu ya tidak terlalu banyak lah, kecuali dari yang memang punya latar belakang budaya sosial yang sangat kuat ya. Oh, Gitu. Indonesia doang. Bukan, berarti kalau di film Amerika dulu kan kayak eksorsis itu memang ada gitu ya. Ada itu. Sekarang udah nggak ada. Nah, kalau sekarang kita tidak menemukan Jurnalnya hal itu memang udah dibahas secara udah saintifik upgrade setan di gitu sana ya. Pak Dokter. Udah upgrade ya. Masuknya lewat porno, lewat beda dia. Kalau misalnya beda dia. Jenis loh Lex nih. kalau misalnya orang ngomong kesurupan, Ya. diagnosanya kalau dokter tulis di kedokteran apa dok? Ya, kalau di ada namanya fenomena trans atau disosiatif gitu ya. Itu adalah ketika seseorang merasa bukan dirinya. Dia merasa sosok yang berbeda. Nah, itu sebenarnya merupakan gangguan psikotik. Psikotik itu adalah gangguan di mana orang itu susah membedakan mana yang nyata dan tidak nyata. Oke. Jadi ada kemampuan membedakan realitas yang terganggu di sana. Oke. Dan itu memang saintifik. Ada tadi neurotransmitter di otaknya yang Terganggu. imbalance. Ada terganggu, penelitiannya benar, semuanya ya? Ada semua. Oke, kita penelitiannya. lempar balik ke Ustadz. Ini yang paling seru nih. Pak Ustadz, Karena ini kita kita tahu ya. Awas dulu ya, ada yang nggak aku tahu. sebelum diri mau lempar ke mau satu dong. Iya, iya. Berarti temenmu skizo juga tuh ya. Yang kesini. mana? Yang Yang Iya, mana? iya. Samsudin. iya. Oh, temen antum. Pak Ustadz pernah lihat Samsudin nggak? Kalau itu bukan skizo, Iya. itu gue tahu. Itu memang Naruto itu ya. konten. Oh, konten. Ih, seru banget. Oh, ya. berarti dia sejenis sama antum, orang gila tapi sadar. Iya. Tapi seru banget sumpah. Saliran kita Pada saliran. zaman itu seru banget sumpah. Jadi ada yang sakit ya, sekarat ya. Ibu-ibu sakit kanker payudara. Terus dia ambil kayak gini, ada stafnya kan. Terus dia lempar. Hup! Tiba-tiba stafnya ini kayak gini. Kita lo melihat itu tuh. Lo Coba nggak tahu. coba rekam ya. Anda jin apa? Gue nyawa gitu. Aing mau. Jin Tuhan. Kenapa kamu ada di dalam tubuhnya dia? Oh, seru juga itu gitu Iya, ya. iya. Karena ibu dibikin gitu-gitu Iya. ya. Orang mah tambah percaya tuh ya. Iya. Terus gue bacain sedikit ayat-ayat gitu ya kan. Sembuhin. Sembuh gitu langsung. Sudah bawa pulang. Sembuh. Itu Dapat kanker duit. payudara Iya. beneran. Dapat duit. Nah, Tapi kankernya hilang. kagak lah gila. Wah, Kira hilang beneran. gila. Serius Pak Dokter. Serius. Ya, kagak lah. Goblok banget ya ngomong gitu sama. Kalau andaikan seandainya pun hilang itu berarti placebo. Apa tuh? Ada penjelasannya, tapi nanti kita pertanyaannya Oke, ke siap. dokternya. Karena Ya. ada orang-orang tertentu ya juga akan sembuh ya. sugestible, Tapi aku ya. pengen tanya dengan Pak Ustadz dulu Oke. nih. Itu kita masih bahas kesurupan. Ya. Kesurupan ini kan paling banyak terjadi di Indonesia. Mm-mm. Dan selalu dianalogikan dengan jin. Ya. Oke, ini kan Pak Ustadz kan paling mengerti jin ini kan. Enggak Jadi juga. sebenarnya, Iya. jadi sebenarnya Pak Iya. Ustadz, ini dua hal yang berbeda, Iya. atau sebenarnya yang benar dokter ini, Iya. atau sebenarnya ustadz-ustadz luar sana. Karena ustadz-ustadz luar sana tidak sedikit loh yang ngomong bahwa ini Iya. tuh gangguan jin. Oke. Ini bukan keluar dari dukun, Iya. ini bukan keluar dari mulut siapapun, Mm-mm. bahkan pemuka agama, ustadz-ustadz sendiri berkata bahwa dia diikuti oleh jin. Oke. Aku jawab. Tapi sebelumnya dok ya, Ya, tolong boleh. saya jangan diagnosis ya. Kalau apa-apa, udah. Ya, silakan. Jadi gini, kalau dalam pandangan Islam sederhana, kita percaya sesuatu dan nggak percaya sesuatu itu sederhana. Basicnya adalah Quran. Jadi kalau Quran bilang ada, maka itu ada. Walaupun kita belum pernah ngelihat atau kita belum tahu, kalau Quran bilang nggak ada, berarti nggak ada. Nah, itu adalah sederhana. Misalnya contoh ya, ada orang Indonesia percaya dengan Nyi Roro Kidul misalnya. Mohon maaf, with all respect, aku respect terhadap orang yang percaya, tapi bagiku nggak ada. Bahkan kadang-kadang aku guyonan, maka aku suka dibilang menghina. Karena aku bilang gini, ya kalau ada, sampein salam Felix ya. Nanti kemudian aku bilang, kalau kamu ketemu Nyi Roro Kidul, nanti kalau ketemu bilang salam dari Felix Xiao dan hati-hati kalau ketemu. Kenapa? Nanti kalau ketemu bisa kumakan. Kenapa? Bagi orang Muslim segala di laut halal, kan ya? Jadi ikan halal, cumi-cumi halal, semua di laut halal. Jadi kalau ketemu Nyi Roro Kidul bisa dimakan. Bukan berniat menghina, cuma ngasih tahu logikanya seperti itu gitu maksudnya. Nah, termasuk soalan jin. Nah, yang sudah pasti di dalam Islam, jin itu ada. Oke. Jin itu eksis. Nah, sekarang tinggal kita membahasakan jin itu ganggu manusia atau tidak. Nah, Itu kan ya.
Contoh ya, ini ada menarik, ada beberapa kasus. Ada orang bilang, wah disantet tuh berarti adalah kerjaannya jin. Ada paku misalnya, atau keris. Aku bilang, itu ide yang bagus. Ini cara aku ngajarin orang, itu yang bagus. Gimana kalau kita santet aja tuh Netanyahu? Gimana caranya? Ada nggak tuh kemudian dukun-dukun yang bisa nyantet Netanyahu misalnya? Ternyata kan nggak ada. Nah mereka bisa beralasan, ya jinnya di sana beda Ustadz, jinnya lebih tinggi. Sama kalau udah nyebrang pulau katanya kan udah nggak bisa lagi kan. Beda. Iya, tahu lah. Mungkin ada imigrasi, ya, ada imigrasi atau apalah. Yang jelas kan nggak kesantet tuh. Alasannya jinnya lebih apa high table. Oh, gitu jinnya punya paspor juga. Iya, itu. Bukan hanya punya paspor bro, jinnya itu kayak si Cibuka ini udah gorose. Oh jinnya. gitu, ada ininya, ada peringkatnya ya, ada tahapannya. Oke, itu kasus pertama. Kasus kedua. Ya juga ya, kenapa nggak disantet aja? Kenapa nggak disantet? Kasus kedua, aku pernah nanya sama orang, sama ustadz juga, ini kenapa ada orang malas sholat dan ada kemudian orang yang rajin dengan sholatnya misalnya, dan segala macam. Pendekatan salah satunya seringkali diomongin adalah dia perlu diruqyah. Kenapa nih ada orang yang suami istri terus bermasalah, dia perlu diruqyah? Aku bilang, kalau begitu sebenarnya kalau kita mengartikan seolah-olah semua perbuatan buruk manusia itu seolah-olah diakibatkan oleh jin, maka harusnya Dr. Richard ini diruqyah masuk Islam nih. Iya. Diruqyah masuk Islam. Tapi aku yakin Dr. Richard diruqyah nggak mempan. Malah dia jadi malas sama Islam malah kan gitu kan ya. Kenapa? Karena nggak masuk akal bagi dia. Dan artinya kalau ada orang misalnya contoh ya ketika dia nggak mau sholat terus kemudian dia diruqyah jadi bisa sholat, masalah selesai. Ustadz nggak diperlukan lagi. Iya benar. Yang diperlukan cuma peruqyah aja. Tapi ternyata Islam nggak melihat seperti itu. Nah, Islam melihat bahwasanya ya perbuatan manusia itu ya perbuatan manusia. Makanya tugasnya jin itu di dalam Islam kita yakin banget jin tidak bisa memberikan mudarat apapun terhadap manusia. Melainkan manusia itu yang memilih. Jin nggak bisa kasih mudarat apapun. Yang bisa dia satu-satunya cuma membisiki manusia. Oke. Itu aja. Oh bisa ya, tapi ya di Islam itu tapi bukan bisikan yang tadi tiba-tiba kedengaran ya. ngerti. Setiap kita kan punya bisikan hati. Nah, itu kita yakin jin itu membisiki manusia. Gitu. Jadi secara umum Pak Ustadz nggak percaya nih kalau kerasukan itu disebabkan oleh jin? Aku nggak. Jadi gini, bukan gini. Aku khawatir nanti kawanku nanti nelpon aku nih. Nanti Ustadz Faizan nelpon aku. Langsung apa? Langsung Ya, nggak sebut aja apa-apa. karena teman. Karena teman. Jadi aku perlu disclaimer dulu. Sekali lagi aku udah disclaimer dari awal ya. Aku nggak pernah ahli dalam masalah ini. Cuman aku bisa mendekati dengan ilmu Islam yang aku pahami. Maka kalau menurutku kesurupan menurutku lebih banyak memang adalah sesuatu problematika atau sesuatu fenomena medis menurutku. Pendekatannya itu dulu, bukan pendekatannya jin dulu. Karena kalau pendekatannya jin yang aku bilang tadi, harusnya Netanyahu bisa disantet. Aku setuju. Gitu kan. Dasar logikanya itu. Harusnya Dr. Richard diruqyah masuk Islam. Semua orang pokoknya yang ada apa-apa diruqyah aja. Nah, pendekatannya nggak gitu menurut. Jadi pendekatan pertama kali pendekatan medis aku dulu. lebih senang medis. Oke, aku disclaimer dulu juga ya kalau ustadz-ustadz nonton di luar sana ya. Bukan artinya aku tidak setuju bahwa semua Langsung penyakit, takut ya. termasuk Ustadz Faizal atau teman-teman, karena itu temanku juga, dan aku senang banget ada mereka yang membantu memfasilitasi untuk menyembuhkan orang-orang atau membantu orang-orang, bukan menyembuhkan lah, membantu orang-orang ya. Aku senang banget membuka pikiran masyarakat juga, tapi di satu sisi aku sebagai seorang medis dan sebagai orang yang sekolah tinggi lah, aku berpikir semua orang sakit itu harus berobat ke dokter. Tentu selagi kita berobat ke dokter, kita itu memerlukan bimbingan spiritual. Seperti yang kita ketahui sama-sama dok, bahwa dengan kita berserah, dua-duanya ini ilmunya ini, dengan kita bersabar, dengan kita ikhlas, dengan kita berserah. Di kedokteran juga ada ilmunya dopamin, ada norepinefrin, ada penyembuhan tingkat sel, itu membuat kita tuh sembuh sendiri. Bahkan dari doa yang ikhlas, doa yang tulus, makan makanan sehat, air minum biasa, itu puasa. Bahkan kalau Ustadz ngomong puasa, di ruqyah itu masuk ya. Doa. Sama kayak dengerin, mohon maaf bukan menyamakan ya. Sama kayak kita tuh kalau hamil dengerin lagu Mozart atau dengerin lagu sesuatu. Terapi. Ada penyembuhan relaksasi. sel. Ada wah denger kayak gitu punya, sehingga penyembuhannya level sel. Sembuh kan? Sembuh. Dan ada orang yang dibacain Quran malah tambah sakit, Dok. Panas. Ada yang tambah panas. Karena dia nggak yakin. Itu makanya di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa saya kalau bagi orang-orang zalim tidak menambah Al-Quran kecuali adalah kezaliman dia sendiri. Jadi nggak ngasih efek positif.
Karena kenapa? Karena dia belum nerima. Lanjut, Dok. Tapi harus tetap berobat. Karena aku kesian kalau ini digiring dengan cara yang salah. Jadi boleh nggak kita itu ruqyah atau kita itu bimbing secara spiritual boleh. Tapi aku juga ngajakin untuk teman-teman ustadz-ustadz kayak gitu punya dengan segala kerendahan hati untuk tetap ajak mereka ke dokter. Benar ya, Dok ya? Benar sekali, karena setiap manusia itu kan punya dimensi kehidupannya ya. Dan dia punya value, punya nilai untuk setiap dimensi itu. Jadi istilahnya kalau di kedokteran tuh kita pendekatannya holistik. Nah, jadi semua dimensi itu masuk dia. Oke, dia punya nilai kehidupan bahwa penting nih spiritual buat saya. Datang ke ustadz, datang ke ahli-ahli agama, didoakan, diruqyah atau apa ditengking segala macam. Ditengking tuh dibuang gitu ya. Kalau ini di ya, Kristen roh-rohnya gitu ya. nama Yesus ditangking. Eksorsis. Ya, Nah, diusir. tetapi jangan juga dilupakan gitu ya, ada pendekatan medis, saintifik, psikiatri yang memang sudah dibuktikan gitu ya bahwa dengan penanganan yang seperti ini maka yang bersangkutan bisa mendapatkan pemulihan, bisa recovery, bisa berfungsi lagi, bisa produktif lagi dalam hidupnya, bisa normal lagi. Dan ini nggak harus bertentangan gitu. Bener, jadi bisa sinergis, Jalan bareng. kolaboratif. Jadi dokter nggak ada masalah ya? No problem. Kalau saya silakan, boleh nggak dibawa ke ustadz, boleh dibawa ke pendeta. Tapi kalau aku gitu. aku harus lurusin dulu ya. Bahwa gini sebenarnya. Aku sepakat banget ini tidak pernah bersinggungan. Karena kenapa? Karena ini membicarakan tentang perkara yang berbeda. Aku ulangi lagi biar teman-teman kita senantiasa terbiasa dengan cara pikir atau filosofi berpikir. Di dalam Islam tuh, Dok, ada 3, Dok. Yang pertama adalah wilayah yang Tuhan sudah pasti nentuin. Nah, itu tidak ada pembicaraan lagi. Contoh misalnya sholat Jumat itu di hari Jumat. Iya kan bukan hari Kamis. Nggak bisa Masa sholat Jumat hari Kamis. Iya benar juga sih. Iya, bahwa syahadat tuh begini, gitu kan. Bahwa sholat itu misalnya zuhur 4 rakaat dan ada 5 kali sholat dalam sehari, ini wilayahnya Tuhan. Maka Tuhan yang menentukan. Wilayah yang kita kenal dengan nama wilayah ya benar dan salah lah, atau dalam istilah yang lain baik dan buruk. Artinya yang mana yang itu dosa, yang mana yang pahala, gampangnya begitu. Wilayah yang kedua ini wilayah ahli. Nah, wilayah ahli ini biasanya adalah wilayah-wilayah sains, wilayah-wilayah metode ilmiah. Seperti misalnya kalau kita mau bangun gedung lantai 3 di Bogor, berarti kita harus konsultasi sama arsitek. Jangan datang ke ustadz. Jangan datang ke ustadz. Jangan datang ke ustadz. Nanti ustadznya buka. Oh, Quran kebetulan buka 3,18, berarti 3 meter 18 cm. Nggak bisa gitu. Nah, lalu yang ketiga, ini wilayah semua orang boleh untuk berbicara di situ. Nah, ini wilayah indah dan tidak indah. Kita bagusnya hari ini pakai baju apa ya? Oh, warna putih aja. Nah, ini boleh menentukan semuanya. Nah, jadi aku juga agak kurang setuju ketika dikatakan tadi bahwasanya kalau ada orang yang sakit jiwa, dalam hal yang memang itu ilmiah, dia pergi ke ustadz. Menurutku nggak pas. Hanya saja dari segi spiritual, apakah kemudian ustadz juga ngurusin? Iya, kebetulan tadi aku nanya, apa beda psikolog sama psikiater? Ternyata psikiater itu adalah ilmu kedokteran, sedangkan psikolog lebih kepada ilmu sosial. Betul. Nah, berarti apakah boleh psikolog dan psikiater menangani satu proses yang sama? Boleh, tapi dia harus tidak boleh offside. Karena kalau ustadz sudah nanganin kemudian perkara-perkara ilmiah, menurutku offside. Kecuali kalau dia memang ahli di situ. Dan kalau seandainya contoh misalnya psikiater sudah bilang, wah setelah melihat ini kayaknya agama ini yang membuat kamu tuh jadi gila, itu juga sudah offside menurutku. Nah, artinya tetap berdasarkan disiplin ilmunya masing-masing. Betul, sepakat. Berarti tadi mau nanya tadi mau aku tanya nih Pak Dokter, berarti kalau ada orang yang berpikiran dengan datang ke Pak Ustadz, karena kan punya apa tadi yang nilai memori value, nilai hidupnya ya. Apa namanya? Holistik, pandangan holistik. Ketika dia percaya kalau ke Ustadz spiritual bisa sembuh, jadi kesugesti sembuh, benar bisa sembuh itu ya? Bisa banget. Kalau itu benar, gue kasih tahu kayak gini ya. Gue dulu pernah sakit waktu masih kecil, sakit-sakitan, dan ketemu dengan dokter. Belum ketemu dengan dokternya, belum dipegang oleh dokternya, itu sudah sembuh. Aku tahu dokter apa namanya. Itu siapa? Di Dempo Dalam ya? Iya betul. Tuswati kan? Tuswati, Hadi Darmawan kayak gitu. Betul. Jadi kayak kita tuh kalau kita sudah percaya dengan orang, itu tuh menimbulkan kesembuhan level sel. Jadi boleh nggak kita percaya dengan ustadz? Ini boleh. Sangat penting sekali. Ini kalau di Kejawen nih ganti nama nih di Kejawen. Betul. Nih. Ganti nama kan ada anak kecil sering sakit-sakitan yang mereka percaya ganti nama. Sugesti. Sembuh habis itu. Iya betul. Sembuh. Penyembuhan level sel, tapi nggak semua barang, nggak semua penyakit itu bisa sembuh level sel. Dan nggak semua orang yakin. Nah, makanya harus dibantu dengan obat. Keyakinan penting, obat juga penting. Nah, ini beriringan jalannya. Iya, gitu. Itu tuh yang pengen gue sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga pengen untuk ngasih tahu. Jadi gini,
Entah aku benar atau salah dok ya, nanti tolong Hmm. dikoreksi atau dikasih saran. Menurutku pendekatan hormonal itu hanyalah salah satu bagian daripada melihat kondisi kejiwaan. Karena yang aku sering bilang juga sama Dr. Richard, pendekatan kedokteran barat itu senantiasa input, senantiasa harus kasih obat, harus kasih obat, harus kasih obat. Padahal ini bisa sembuh tanpa kasih obat. Nah, pertanyaannya adalah instabilitas hormonal itu adalah hasil atau penyebab? Itu bisa dua-duanya tuh. Nah, gitu ya kan gitu, itu Betul. penyebabnya. Atau hasilnya bisa dua-duanya berarti ya. Bisa jadi gara-gara hormonnya nggak stabil jadi penyakit. Muncul gangguan. Bisa jadi karena gangguan jadi nggak stabil. Nah, ini harus dianalisis. Secara bijaksananya aku ngomongnya kayak gini ya. Kalau ada orang yang punya kesurupan atau gangguan jiwa gitu ya, dia datang ke suatu orang, ustadz atau siapapun itu psikolog ya, bercerita, bisa menyalurkan kemarahan dia, kebencian dia, dan dia percaya didoakan menjadi lebih tenang. Tapi di rumah dia juga harus mendapatkan ketenangan. Lingkungan harus membantu dia. Support system. Dia harus dapat support system yang bagus. Kalau di rumah dia ngelihat tetap orang tuanya berantem, ini hutang-hutangan, surupan lagi, karena dia tertekan. Terus di satu hal, dia ke dokter juga, dokter memberikan penekanan terhadap semua dopamin, yang tadi meledak-meledak tadi ditenangin. Jadi kayak ini ditekan, lingkungan bantu, spiritualnya bantu. Nah, itu dia akan sembuh. Itu holistik namanya. Itu apa holistik? Ya, semua aspek. Nah, abis itu nyampe rumah denger token listrik. Nah, itu dibantu dari segi ekonomi juga. Harus sembuh semuanya, semua aspek. Nah, kata-kata gitu. itu memang yang mohon maaf ya, kata-kata yang kesurupan atau yang lain sebagainya itu ya, kata-kata itu memang kesulitan ekonomi. Iya. Nah, aku pengen tanya ini, ada satu nih. Iya, emang ya. Memang iya. Ya, memang iya. rata-rata. Kan sorry ya, kalau aku nggak salah ini ya, tapi yang kesurupan, yang ngerasa rata-rata itu justru yang ekonomi ke bawah, bukan yang berpendidikan dan berekonomi lebih baik. Kecuali pas musim pemilu. Tapi mohon maaf nih, gue juga pernah susah ya. Nggak doa sih mereka. Susah ngeluh, doa. Makanya nggak pernah kesurupan. Gue pengen tanya juga dengan Jack ya. Dengan orang yang tatoan kayak gini ya. Ini pengakuan lo ya. Pengakuan lo ya. Lu doa sehari berapa kali sih? Setiap saat 24 jam, 24/7. Bohong lu. Enggak, itu filosofinya yang gimana? benar-benar komunikasi dengan Tuhan. Nah, ini nggak ada, gue nggak percaya sama kayak gituan. Iya, itu. Jadi gini, Dok, yang menurut Yonglex, doa itu bukan sesuatu yang harus dikhususkan. Jadi ketika dia ngomong dan dia really mean it, itu doa. Aku sepakat. Gitu. Kayak di dalam hati tuh gini, Tuhan gue mau gini nih, gimana nih maksud menurut lo? Oh, jadi tetap komunikasi. Tapi pada dalam hati ngomong aja terus. Ya Tuhan kayak gitu punya, atau ya Allah kayak gitu punya, ada nggak? Ya itu nggak berbeda sama yang gue maksud. Bedanya tuh lebih ke spesifik aja. Cuman kalau memang momen kayak gitu tuh jarang. Ya itu namanya kalau di Islam pas kepepet sholat namanya. Pas kepepet. Oh enggak. Polisi datang mau nangkep kayak gitu. Enggak. Gue malah gak doa kalau gitu. Gue tuh doa, gue lebih sering tuh kalau lagi night riding malam, ngobrol aja atau nangis sendiri. Curhat sama dia. Itu gitu. yang benar malah. Oh, itu yang benar. Di dalam Islam itu yang benar. Itu yang benar. Tapi kan kalau dalam Islam kan sehari 5 kali kan. Nah, itu sholat namanya, itu beda. Itu bukan doa. Jadi di dalam sholat ada doa, tapi tidak harus terkhusus dengan sholat. Bentar lagi mungkin dia 5 kali sehari. Oke. Ya tadi mau nanya apa ke dokter? Kita lanjut ya. Kita boleh. lanjut ya. Tadi kan kesurupan massal sudah dijawab juga ya. Nah, sekarang ada nih orang yang sakit, antara sakit nggak sakit gitu ya, datang ke ustadz. Ini paling sering nih, datang ke ustadz di ruqyah. Atau bukan datang ke ustadz lah, pokoknya datang ke seorang yang ilmu agamanya lebih tinggi. Di ruqyah. Tapi tiba-tiba dia kesurupan saat di ruqyah. Itu paling sering. Oh, muntah-muntah tular. Yang muntah-muntah. Dia di ruqyah gitu ya, atau didoain, tapi tiba-tiba dia muntah-muntah. Paling sering ya dia. Ya, karena disuruh bawa ini, Dok. Suruh bawa plastik. Kantong plastik, muntah, atau kayak teriak, kayak gitu punya. Nah, itu atau kayak tadi lo tuh, contohin dong. langsung begitu dia. Atau kita coba ruqyah dia juga. Masalahnya kan aku udah bilang, aku bukan pelaku. Jadi kenapa ada kayak gitu? Ya, menarik juga gitu ya. Jadi ketika seseorang itu terganggu kejiwaannya gitu ya, sebenarnya kan ada dua aspek di situ, yaitu adalah tingkat stresornya dan mental capacity atau kapasitas mentalnya. Masuk akal. Gitu ya. Jadi ketika tingkat stresornya itu lebih ke arah yang tinggi dan ekstrim, ditambah melebihi dan kemampuan mental. Ya, dan kapasitas mentalnya itu sedang tidak bagus gitu ya. Ya, itu yang bisa kemudian terganggu.
dan dia tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan pada saat itu, maka makin berat tuh, muncul tuh kortisol atau hormon stres yang semakin meningkat, dan itu akan lebih mempengaruhi tadi zat kimia yang namanya neurotransmitter yang jadi makin nggak stabil, muncullah berbagai gejala-gejala, pikiran, perilaku, sikap, perasaan yang makin kacau. Saya punya banyak pengalaman gitu ya, datang, dan memang di Indonesia, dari riset yang kita lakukan di Indonesia, 66% orang Indonesia itu menganggap fenomena psikologis, perubahan pikiran, perasaan, perilaku, itu bukan medis. Menganggapnya non-medis. Itu dia potretnya. Itu Ada masalah utamanya. Ini masalah utamanya. Ada jurnal kalau kita tuh kan produksi kimiawi yang merubah sikap tuh masyarakatnya punya kecenderungan bahwa itu bukan masalah medis. Jadi ujung-ujungnya masalah edukasi. Sehingga pertolongan pertama yang mereka cari adalah non-medis, alternatif, spiritual, dan itu sudah kita riset seperti itu. Dan beberapa kali saya mendapatkan bahwa ini hanya timeline-nya aja sebenarnya. Jadi dia datang ke pengobatan alternatif spiritual, tetapi ustadznya kemudian menyadari setelah dicoba, diruqyah tadi, diobati, didoakan, belum membaik nih, malah lebih buruk. Datang tuh ke psikiater gitu ya. Di beberapa waktu saya mendapatkan pasiennya didampingi sama ustadz atau guru agamanya gitu. Akhirnya kita berdiskusi bersama tentang hal ini, dan saya berikan obat, bahkan ustadznya menyarankan untuk obatnya tetap diminum secara teratur, sementara dia tetap di baru ustadznya keren nih. Gitu ya. Itu benar. Nah, itu dia. Ustadznya nggak mau kehilangan pelanggan nih. Makanya kan aku kan bilang gini. Iya benar kan? Itu benar. Yang penting ustadznya pengen orang yang sembuh. Iya, itu tujuan utama. Dia nggak kehilangan. Iya, dia nggak takut dia. Karena bagiku gini dok, mau dia sehat, mau dia nggak sehat, dia tetap harus diruqyah. Artinya ruqyah itu bukan sesuatu. Bukan contoh yang sakit. Iya, itu yang pertama. Yang kedua itu nanti akan ada sambungan dengan sihir. Jadi gini, kita kan percaya bahwa setiap kata itu kan adalah mantra, benar nggak? Nah, ya kan ya. Maka kalau ada orang dibacain Quran di zaman dulu, dia ngerti. Masalahnya orang dibacain Quran di zaman sekarang tuh mungkin nggak ngerti. Nah, sehingga nggak ada yang berubah pada persepsinya. Artinya apa? Menurutku ya secara pribadi, aku ngajak orang ngobrol. Tidak harus ngomongin ayatnya. Itu aku lagi ngeruqyah dia, tapi secara kemudian makna. Walaupun aku sekali lagi aku tidak menolak ruqyah secara apa yang dilakukan zaman sekarang dibacain dengan surat-surat tertentu dan segala macam. Itu aku nggak menolak sih. Artinya karena aku mencoba untuk melihat bahwasanya apa sih yang terjadi di sini gitu maksudnya. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakang, fenomena kayak tadi seperti yang dokter sampaikan tadi, bahwa orang-orang manusia itu akan senantiasa ketika dia tidak mampu menjelaskan sesuatu, dia akan pasti lari pada sesuatu yang bersifat dalam tanda kutip goib. Contoh, orang-orang Eropa dulu juga sama. Ketika mereka dihadapkan pada wabah, ketika mereka dihadapkan, ini pasti disihir. Cari penyihirnya siapa? Gantung, bakar, kan gitu kan ya. Terus sembuh. Bener kan tadi penyihir? Padahal itu cuma kadar itu aja. Padahal memang sudah waktunya sembuh. Pelarian ya berarti. Palembang juga sama. Itu kan ya, sama kayak orang ketika ganti nama. Aku bilang, itu kan sekadar sugesti aja. Istriku lahir dengan nama Solihah. Sakit-sakitan. Lalu kemudian diganti nama seperti namanya sekarang jadinya. Setelah nama sekarang, dia sembuh. Aku bilang, itulah kekuatan sugesti. Coba lihat ya. Andaikan istriku misalnya Solihah, diganti nama. Akhirnya sakit-sakitan, pas diganti nama meninggal. Apa kata orang waktu itu? Ini kalau nggak diganti nama, matinya lebih cepat. Tetap juga salah juga. Oh, tetap yang di itu bisa. Tetap keyakinan itu akan benar. Nah, nggak berubah. Kalau selamat, bener kan kata gue? Iya. Ke situ juga ya. Terus kalau cocokologi, kalau kita nggak ganti namanya dan dia selamat, terus kemudian bilang itu selamat tapi besok nanti akan sakit lagi. Lah iyalah siapa kalau yang sakitnya nggak apa-apa kan salah namanya. Ganti llagi. Tapi dukunnya nggak pernah salah. Iya. Nah, ini pendekatan yang sebenarnya tidak di-approve oleh Islam sebenarnya. Karena Islam meng-approve tadi kalau ini memang masalah, contoh ya, lucu ketika ada orang yang kemudian nanya akar pangkat 4 sama ustadz. Atau itu terlalu mudah, akar pangkat 273 sama ustadz. Kenapa lu nggak nanya sama mathematician? Karena mereka bisa menjawab. Nah, ini sama persis. Sesuai bidangnya ya. Jadi gitu. Dok tadi saya garis bawain lagi. Jadi kalau misalnya nih ada yang didoakan, ya ini secara luas ya. Ini bukan hanya di Muslim ya. Di Kristen pun juga ada ya. Didoakan sedemikian hebatnya sehingga ada yang jatuh pingsan, ada yang pokoknya sampai menari, ditempel paling banyak itu. Kalau menurutku sih itu psikologis ya. Jadi ketika mereka tuh psikologis juga kan mereka datang dengan suatu kepedihan dan masalah mental ya. Dan ketika kita doakan, mereka itu
beban mentalnya ada yang seperti kata dokter Betul. tadi, sehingga akhirnya muntah-muntah. Ya. Itu secara kita ngomongin secara Medis. eksaknya, Ya. sains ya dok ya. Betul. Nah, pertanyaannya itu kan sudah wajar nih, Ya. mungkin terjadi ya, supaya kalian tahu bahwa itu bukan artinya karena hantu, Ya, bukan. bukan artinya karena ada jin. Iya. Ya. Harus selalu karena jin gitu Ya, bukan artinya di ruqyah nih, Iya. tiba-tiba lu kayak tadi, wah itu karena ada jin harimau nih katanya kan. Bukan. Ya, tapi Karena bisa skizo tadi kan. ya, karena Iya. kekuatan mentalnya yang nggak Yes. cukup, Iya. dan Iya. masuklah orang itu dengan Betul. kekuatan doa dan lain sebagainya gitu kan. Pertanyaanku, yang kita lakukan pada saat itu mencetuskan, membuat tambah parah, atau justru akan menyembuh? Kalau Iya. seandainya misalnya dibacain Quran atau Contohnya apa, kayak gini ya, didoain contohnya kayak lah ya. Dia datang nih, yang next datang nih dengan stres nih. Dia bangkrut misalnya, ditinggal istri dan sebagainya. Kan berat kan hidup Ya, lu kan. wah. Berat banget kan. Nggak juga, tapi ya udahlah. Ya dah, misalnya ya, pokoknya lagu lu nggak laku. Ya pokoknya udah depresi Itu banget udah lah. kejadian Depresi Dok. banget. Mana ada dia stres? Nggak bakal, tapi nggak apa-apa. Ya, misalnya pokoknya berat banget lah kayak gitu punya. Lu juga stigma lu jelek banget di masyarakat gitu kan, stres banget. Lu datang didoain Ustadz Felix Show gitu kan. Dia terus kan waktu didoain nih tadinya biasa aja, terus dia muntah-muntah terus pokoknya teriak-teriak kayak kejang-kejang gitu. Itu kan sebenarnya pengobatan secara spiritual, Yes. tapi dia sampai melakukan Apa ada kejang-kejang. ada fisiknya gitu. Itu sebenarnya bagus atau malah membuat cetusan? Iya, jadi Cetusan. ketika Cetusan seseorang apa itu? Sorry. Itu maksudnya kayak gini, Trigger. itu tuh ya. malah jadi Oh, trigger tambah jelek iya. atau sebenarnya berusaha memperbaiki. Nyamber gitu ya? Iya. Nyamber. Iya, Bukan memperparah nasib, memperparah lo. kondisinya Kayak ya. ini. baru kondisi gitu. Ya kayak misalnya kayak ini lah, gue ada apa-apa nih, gue ceng-cengin nih. Antara dua kan, lu bisa sembuh atau lu tambah parah kayak gitu punya. Oke. Iya. Oke, bisa jadi hiburan kan kalau dicengin. Ah. Ya, oke, paham. Jadi ketika orang dalam keadaan stres yang sangat berat gitu ya, itu kortisolnya tuh lagi tinggi-tingginya. Tubuh tuh dalam keadaan fight or flight. Dan semua sensitivitas dari panca inderanya itu sangat rentan sekali. Sehingga keren. Ini memang ini ya. jadi ketika Analisanya. dia mendapatkan misalnya stimulasi yang tinggi dari pendengaran, penglihatan, perabaan, itu dia akan menjadi over dan sensitif. Oke. Dan itu menyebabkan dia malah jadi imbalance tuh. Kalau itu bukan sesuatu yang dia butuhkan. Nah, jadi yang dia butuhkan ketika seperti itu apa? Dia kan butuh ketenangan. Nah, ketenangan itu bisa didapatkan dengan berbagai cara. Ada beberapa pasien saya yang cerita, aduh dok, dibawa ke alternatif gini, bukannya makin sembuh, makin stres dok. Aku muntah-muntah minum omeprazol begini-begini jadinya. Nah, itu beberapa testimoni disampaikan begitu. Oke. Sehingga ada resikonya itu malah memperberat kondisi psikis yang bersangkutan. Betul. Kalau itu Kalau bukan nggak yang cocok dia malah makin butuhkan. down. Bukan hanya nggak Gitu. cocok, Itu Betul, yang ya. pengen gue sampein. Terima kasih dok sudah keluar dari dokter. Oh ini karena kalau buat belajar ini penting banget Iya, ya. karena buat- iya. gue tuh pengen kasih tahu dengan masyarakat nih. Gue capek ngomong, tapi ini kan dokter yang lebih ahli Iya, kan. Aku kan betul. dokter kecantikan ya, walaupun Iya, aku iya. mengerti ya. Jadi kalau kita datang punya sakit, aku ngerti sih banyak orang yang sakit, Iya. yang mungkin nggak sembuh karena kan, mohon maaf, dokter Indonesia juga aku nggak ngomong bagus juga semuanya. Jadi kadang-kadang datang ke suatu orang pinter atau ustadz atau apapun namanya itu di ruqyah, jadinya malangan yang aneh. Mau Kalau drop. menurutku Makin berat. itu tuh men-trigger malah. Iya. Justru perlu nggak spiritual? Perlu. Tapi bukan dengan cara seperti itu menurutku. Itu yang kemarin aku sampein dok. Ya. Jadi ada seorang psikiater berarti ya. Dia seorang dokter juga namanya Al-Balkhi, juga seorang psikolog. Dia nulis buku di abad ke-10 kalau nggak salah, atau abad ke-11 aku lupa. Salah satunya yang paling menarik adalah pedoman untuk menghadapi mental illness. Oh, udah ada. Ada. Tahun 1000-an tuh udah ada. 900 atau 1000-an ya. Panduan dalam menghadapi mental illness. Ini pernah aku ceritain. Nah, jadi ada Rasulullah itu pernah datang ke seorang sahabat yang punya anak namanya Aba Umair. Nah, Aba Umair ini burungnya mati. Dan karena Rasul ini sering kali ke sana, itu kemudian ngelihat ini kondisinya beda banget. Ini anak ini periang, tiba-tiba pendiam, nggak mau ngomong dan segala macam. Karena burungnya mati. Betul, karena burungnya mati. Pertama yang Rasul lakukan bukan meng-engage orangnya, tapi engage orang tuanya. Ini kenapa anak ini? Saya nggak pernah lihat dia kayak gini. Oh ya, burungnya mati ya Rasulullah. Nah, setelah ngobrol semuanya, Rasul datengin anak ini, tidak ngasih nasihat apapun. Rasul cuma bilang begini dalam bahasa Arab, ya Abu Umair, mafa'ala nughayir. Wahai Abu Umair, itu burungmu ngapain?
Jadi nggak ngapa-ngapain. Nah, Al-Balakhi menulis dari hadis ini ada banyak sekali kemudian pedoman-pedoman. Yang paling pertama yang dia tulis adalah jangan kasih obat pada orang mental illness. Jangan kasih obat dalam tanda kutip nasihat ataupun apapun pada orang mental illness. Karena kalau misalnya contoh Rasul bisa mendekati ini, lu baru burung mati. Gua sahabat gua 72 mikir lebih berat siapa? Dasar anak cemen lu. Burung mati aja lu kayak gini. Belum lu nanti ke depan kayak apa? Yonglex lu jadi. Burung ngeliat nggak berdiri aja nggak apa-apa. Berarti memang udah ada. Sudah ada kalau pedoman. Sudah ada. Jangan ngasih obat justru. Jangan ngasih obat. Obatnya dalam tanda kutip Iya. tuh Kalau nasihat. penyakit fisik itu dikasih pas lagi sakit. Ya, Kalau ya. penyakitnya non fisik atau mental itu dikasihnya setelah dia sembuh Ya. atau setelah dia stabil. Jadi pendampingan spiritualnya juga kita harus pilih dan Ya. harus tepat. Benar. Ada orang mau bunuh diri. Ada orang bilang saya, Dok, Ya, gimana dia? Ustadz, sampaikan kepada saya nasihat supaya saya nggak bunuh diri malam ini. Itu kejadian pas aku lagi nge-live. Waduh. Lah kalau aku bilang gini, lu cemen banget sih lu. Lu tahu nggak bunuh diri itu masuk neraka? Bunuh diri langsung tuh. Orang lagi masalah kita tambah-tambahin, gitu kan ya. Nah ini bukan hanya doain itu orang yang caper nggak sih Pak Ustadz? bisa jadi. Makanya aku bilang gini. Lompat. Enggak. Aku nggak bilang gitu juga sih. Nanti dia malah pembenaran. Iya. Aku cuma bilang, iya. Aku berusaha entah benar atau salah. Iya. Aku bilang gini dong. Aku bilang gini. Islam itu nggak ngelarang orang untuk pengen mati. Nggak ngelarang. Cuman Islam cuma ngasih tahu kalau lu pengen mati, coba cari cara yang keren. Nah, kalau lu udah dapat kasih tau aku. Oke, misalnya perang, Ya, apapun lah. melawan Israel, Ya, misalnya, apapun ya. lah terserah. Tapi dia tolong cari cara yang keren. Nanti kalau sudah dapat, lu kasih beberapa proposal, nanti kita bicarain. Ya. Tapi bener juga sih, kalau mau pengen bunuh diri mungkin bisa mati karena Tuhan juga lebih keren ya Iya, kayaknya ya. kalau mati karena Tuhan bukan bunuh diri pastinya. Iya. Makanya aku cuma bilang Tapi pengen bunuh diri juga, Iya. Pak Ustadz. Misalnya aku perang lawan Israel, kalau Iya. kayak aku ya, itu bunuh diri. Nah, Karena kan aku nggak punya betul. bela diri apapun. Nah, di dalam Islam nanti ada perbedaan yang sangat distintif antara bunuh diri dengan syahid. Istishhad beda dengan intihar. Intihar itu bunuh diri, istishhad itu menjadi syahid. Nah, tapi after all adalah aku cuma pengen ngasih tahu bukan bunuh diri aku garis bawahi, tapi kalau lu pengen mati, Islam nggak ngelarang. Iya. Cuma ayo cari cara terbaik, ayo kita diskusi. Karena aku juga pengen mati. Oke. Dan aku sudah merencanakan matiku mau kayak apa. Kayak mana, Pak Ustadz? Ya aku pengen mati kalau nggak misalnya lagi ngisi. Kalau nggak kemudian aku mati misalnya lagi sholat. Aku pengen mati ketika lagi puasa. Atau aku pengen mati, aku udah bilang, aku pengen mati di pangkuan istriku. Aku udah merencanakan matiku. Lu Keren pengen dong. mati kayak gimana? Slow aja sih. Bahagia yang penting dia mah. Yang penting benar, itu kuncinya. Jadi Itu yang paling penting. intinya jangan engage orang yang sakit mental dengan nasihat. Oke. Iya, Itu nggak membantu. jangan terburu-buru ya. Mm-mm. Karena biasanya memang harus ada tahapan-tahapannya tuh berhadapan dengan orang yang sedang stres atau tadi ada masalah mental. Yang pertama tuh Ini penting nih, panduan. validasi dulu. Validasi. Validasi dulu itu Iya penting. benar. Kamu memang mungkin betul, sakit. Ya, ketika dia merasakan sedih, kecewa, gelisah, marah, itu valid, itu real. It's okay not to be okay. Dalam satu waktu hidup kita nggak apa-apa, itu Ya. perasaan yang valid. Jadi kita validasi, oke kamu kayaknya lagi kurang baik-baik aja ya. Denger aja dulu. Belum gitu ya. belum tentu ODGJ dan belum tentu gila ya. Belum tentu, mungkin masih dalam tahap stres Tidak atau baik-baik saja Ya, aja. sedang Cuma. tidak Kalau baik-baik Dok, saja. validasi sama acceptance sama nggak? Ya, termasuk demikian. Kita menerima, mengaccept bahwa ini perasaan yang dihadirkan buat saya saat ini. Validasi. Baru yang kedua, penting oke. yang namanya ventilasi. Ventilasi itu kayak kita berada dalam ruangan tertutup yang jendela dan pintunya tertutup rapat, itu kan pengap sekali. Caranya, Jadi Dok? butuh ventilasi. Nah, beberapa teknik ventilasi, Asik. yaitu yang pertama Enak, adalah nih. journaling, menuliskan. Oh. Tulis di buku, Ya. tulis di note kita misalnya, itu akan membantu kita mengekspresikan apa yang sedang kita rasain. Ngobrol. Yang kedua ngobrol, curhat, cerita Curhat. ke orang yang dipercaya, gitu Iya. ya, bukan Kedua orang. ketiga nih Pak Dokter. Ya, Dua. Kedua. Kan ini ventilasi nih ya. Ventilasi. Teknik kedua. Teknik Satu ventilasi validasi. jurnal. Nah, tadi kan pertama validasi. Iya, ya. validasi. Yang kedua ventilasi. Ventilasi. Nah, itu tekniknya tadi journaling, Ada kemudian journaling, bercerita ngobrol. dan Oke. atau mungkin mendengarkan musik yang lirik dan notnya relate dengan kehidupan kita. Itu ventilasi juga. Itu Baca bahasa. Quran ventilasi. Nah, baca Quran, kitab Sholat. suci. Nah, itu ventilasi juga. Jalan-jalan. Baru yang ketiga adalah regulasi emosi kita tersebut. Regulasi. Nah, emosi itu nggak salah
salah, hanya perlu diregulasi agar tidak berlebihan, tidak berkepanjangan yang membuat kita terganggu. Berbagai teknik regulasi emosi, misalnya dengan butterfly hug, afirmasi diri. Tenang, It's okay, Ini bikin undang-undang ya, bikin peraturan dalam meregulasikan emosinya gitu ya. yang kita All is nyaman. well. Ya. All is well. Misalnya gitu. Kalau aku Kemudian nggak pernah gitu sih. yang kedua tarik ada nafas. namanya teknik pernafasan, betul Lex. Ada nama teknik nafas 478 misalnya. Tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik, 8 lepasin. buang 8 detik. Setelah itu tendang orang. Karena ketika orang itu misalnya lagi cemas gelisah, itu nafasnya memang nggak beraturan, Bener. cepat dan pendek, dan itu akan bikin oksigennya kurang di paru-paru dan otak kekurangan oksigen yang kita sebut hipoksia. Dan itu yang akan mencetuskan hormon stres namanya kortisol. Mengatur pernafasan secara sadar akan membuat oksigennya cukup. Nah, kalau sudah coba tarik nafas dalam, hembuskan perlahan masih juga stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Tarik Itu regulasi juga. Kalau tarik tunai dan pergi jalan-jalan nggak bisa, penarikan nyawa lah udah. Baru yang terakhir kan Dr. Richard adalah konsultasi lah ke profesional kesehatan jiwa yang punya kompetensi untuk membantu kita lebih baik. Jadi sampai sini sebenarnya ada banyak penanganan dalam penyakit kejiwaan. Salah satunya tadi dari diri kita sendiri, tadi sudah dikasih tahu. Yang kedua dari sisi spiritual bisa didampingin. Tapi ingat, jangan ditakut-takutin. Karena semakin kita ditakut-takutin, makin dalam. Iya, tadi karena di engage Kita kan. butuh pendampingan, bukan buku dicelamkan. Yang ketiga, yang kayak isi dengan aktivitas. Kayak tadi olahraga tuh bagian dari regulasi juga. Bernafas, baca Al-Quran dan lain sebagainya itu sangat-sangat membantu. Orang kalau baca Quran nggak mungkin loh napasnya pendek. Dia pasti harus memanjangkan nafas. Iya. Olahraga juga salah satu bagian. Yang keempat baru mencari bantuan. Cari bantuan. Tapi sebelum kita ke topik lain, gue juga mikir sih. Gue lagi nyari teman-teman gue, ada nggak teman gue yang hidupnya berkarir ya bener, atau orang kaya kesurupan, kayaknya hampir nggak ada deh. Lagi cari. Nah, yang pendidikan tinggi ke atas memang nggak ada. Yang sedikit ya, bukan nggak ada ya. Kecuali mentalnya itu nggak kuat ya. Dengan orang-orang yang ekonomi ke atas juga sedikit, karena kan mereka itu secara pikiran itu jauh lebih kuat memang, jauh lebih struggling dibandingkan dengan yang lain. Contoh kayak gini ya. Gue di Ruqyah udah sering banget. Banyak ustadz yang kuat jinnya kayaknya. Iya, kuat banget. Kuat banget jadi. Iya, kuat banget jadi. Ilmu Palembang soalnya. Tapi aku tuh supaya ngerasain, padahal aku kusuk benar-benar. Dan aku kalau mau belajar tuh aku benar-benar kusuk banget. Aku jadi benar-benar memejamkan mata, benar-benar ikut semuanya. Aku ngerasa kayak adem apa. Tapi aku nggak ngerasa kayak kejang-kejang. Aku nggak ngerasa. Tapi memang banyak. Aku ikut salah satu ustadz Ruqyah. Memang benar. 5 dari 5 pasien itu semuanya bermasalah. Semuanya yang tadinya nggak ada ini tiba-tiba bermasalah, ngigau dan lain sebagainya. Tapi begitu senseku berkata, karena aku orang dokter dan berpendidikan, aku berkata bahwa kesehatan mental mereka itu tidak baik-baik saja. Compromise. Mereka sedang stres. Mereka tidak baik-baik saja. Sehingga dikasih kantong plastik pun muntah. Jangankan di Ruqyah ya. Bukan karena jinnya. Disuruh dengar Queen aja muntah dia kayaknya. Bukan karena jinnya. Karena kortisol tadi yang bawa semuanya itu indera tubuhnya jadi karena kortisol itu hormon stres yang kalau didistribusikan ke organ tubuh, dia memberikan efek tuh jantung jadi berdebar lebih kencang, nafas pendek. Dan bukan berarti kortisol jelek loh. Naik. Kortisol tuh hormon bagus loh. Dibutuhkan. Tapi kalau kelebihan jadi jelek. Bukan, dia justru dinaikkan oleh tubuh ketika badan itu perlu flight or fight. Betul. Apa tadi Flight or fight. Flight or flight. Jadi fight itu survival instinct. Berarti dia mirip kayak adrenalin nggak? Benar. Sama, betul. Jadi tapi sama adrenalin beda? Beda, tapi kortisol dia itu buff. Tujuannya sama. Jadi kayak gini lah, biar gampang ya, gue kasih tahu. Demam. Kortisol naik. Demam itu sesuatu hal yang baik. Kenapa? Ketika ada bakteri dalam tubuh kita tuh merespon dengan caranya demam, meningkatkan suhu supaya bakteri itu mati, supaya virus itu mati. Akibat dari tindakan itu, pengamanan itu demam. Betul. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, kortisol ini adalah salah satu cara untuk mengatasinya. Tapi
karena banyak jadi kelihatan. Tapi kan bagus kelihatan. Jadi Iya. kita bisa atasi. Iya, Betul masih ada sekali. indikasinya. Iya. Aku Ya, bilang sama anak-anak Karena gitu. karena ada wujudnya kan demam gitu Yes. kan. Aku bilang sama anak-anakku, kalau kalian lagi sakit, kalau kalian lagi demam, berarti badanmu bagus. Oke. Kenapa? Badanmu lagi war mood. Ah, benar. Jadi badan normal ketika datang bala tentara Langsung musuh, bereaksi. dia war mode. Itu lagi jadi naikin medan perang. Iya. Iya. Termasuk juga Siaga. sama ketika ada dokter, tapi aku nggak tahu sih Iya. benar atau nggak. Ada dokter yang bilang ke aku gini, kalau misalnya ada orang yang memang lagi sakit dan nggak mau makan, jangan dipaksa juga. Karena memang waktunya dia untuk puasa, untuk ningkatin imun dia, supaya dia bisa lawan yang lebih kuat lagi. Oke. Jadi nggak usah dipaksa. Jadi Gitu. secara psikologis tuh ada yang namanya defense mechanism. Wah, Ya. Nah, Auto nih, auto dia. Ya, jadi Kortisol secara ya? umum Iya. dia langsung coba defense. Kalau contohnya denial, dia Oh, dikasih beda tahu lagi, nih, gitu oke. ya. Ada orang yang misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, dia menolak. Sebenarnya itu mekanisme defense-nya dia Iya. agar dia tidak runtuh itu kondisi psikisnya. Berarti bahasa dalam satu simpelnya waktu. kayak anak kecil nggak pernah ajaran bohong, dia bohong. Nah, Itu defense mechanism untuk melindungi, iya, untuk Oke. melindungi. Nah, kalau saya melakukan pengakuan, saya bakal dihukum, kacau Namanya. hidup saya nih, gitu ya. Hmm. Nah, itu defense sebenarnya. Iya. Tetapi yang namanya defense kan unconscious, nggak disadari sebenarnya. Oke. Nah, kita orang sekitar ataupun secara profesional psikologi, kita melihat bahwa perubahan sikap perilaku dari seseorang itu sebenarnya defense-nya dia untuk menghadapi suatu stresor yang nggak nyaman ini sedang dia hadapi. Sehingga pendekatan untuk melihat bahwa jangan hanya fokus pada perubahan perilakunya, tapi pasti ada story di belakang itu yang menyebabkan munculnya perubahan ini. Oke. Gitu dia. Iya, itu denial tuh adalah reaksi Ya. pertama terhadap stresor. Betul. Denial. Kita masuk ke topik selanjutnya nih. Lu mau tanya lagi nggak? Ya, aku mau maksudnya- nanya, Dok. Aku mau nanya gini. Banyak Ini- nanya, ini seru soalnya nih. penting ini. Ini soal penting. Bagus kan topik gue kan? Bagus, asli. Seru banget belajarnya. Gua Pertanyaanku dapat gini, ilmu Dok. Banyak. Apa memang ada semacam kayak level-level orang stres dari bawah sampai tinggi? Contoh kesurupan nih level berapa nih, Dok? Iya, jadi kalau ya kesurupan yang saya dapatkan dan ternyata memang gangguan jiwa berat, dia sudah ada kemampuan untuk menilai realitasnya yang terganggu, gitu. Jadi reality testing ability-nya terganggu. Dia punya realitas sendiri. Ya, dia punya hayalan sendiri, sehingga memunculkan itu dalam sikap dan perilakunya. Tadi juga yang Dr. Richard pernah bilang juga ya, kemungkinan epilepsi juga bisa tuh pada kesurupan. Saya banyak juga menemukan tiba-tiba meringkik seperti kuda, mendesis seperti ular. Waktu kita periksa elektroencephalogramnya atau EEG-nya, ada gelombang epileptic pulse. Ternyata Harry Potter dia. Nah, dan ternyata dengan diobati obat anti epileptik, dia membaik gitu. Aku punya cerita Gitu nih. dia. Tadi pagi baru FYP. Apa? Jadi ceritanya ada orang berdiri sholat semuanya. Apa? Sholat Sholat. di masjid, di Ah. masjid. Itu ada lagi FYP tadi pagi. Berdiri sholat semuanya, habis sholat pas mau nunduk, mau sujud. Jatuh. Yang satu jatuh. Jatuh itu nimpa ke sebelahnya, nimpa ke depannya. Oh, kayak domino. Iya, jatuh dia sendirian. Yang lainnya masih tetap sujud kayak gitu punya. Tapi sebelum jatuh dia noleh ke sini, terus dia jatuh. Jatuh, habis itu sedikit kejang-kejang kayak gitu punya. Beberapa yang nonton video itu pasti berkata semuanya, wah ada diikutin nih, ada sesuatu nih kayak gitu punya. Kalau dokter sudah lihat itu, kita sama-sama sudah tahu itu epilepsi. Itu tanda-tanda epilepsi, Ayan. Iya. Betul Iya. sekali. Ada titik, kita nggak pakai koma bahkan kalau pakai Kebetulan dokter. kejadiannya pas lagi sholat. Iya, cuma dicocok logika. Ada Iya. mistis. Aku pernah juga ada orang sholat kayak jadi kayak kayu dia. Ya, Terus betul. jatuh ke depan. Terus Itu kita ngomong gimana pula. tuh? Epilepsi. Ya. Ya, Epilepsi. terus kita ngomong, apalagi kita cocokkan dengan masa lalunya dia Iya. yang Cocok belum ya. bertobat atau melakukan sesuatu. Cocok-cocokin lah ya itu ya. Dicocok-cocokin. Nyambung aja ya. Jadi Iya. Itu Padahal tadi. itu epilepsi dan itu harus diobati. betul Iya. sekali. Karena Betul. epilepsi itu jenisnya macam-macam. Ada yang tonik tadi, kayak kaku aja. Ada yang klonik, memang kelojotan. Ah, bisa tonik sama klonik. tonik kaku kelojotan. Ada juga yang kayak bengong aja, lena namanya, gitu ya. Ditepok dia diem aja. Padahal itu udah sedang serangan epilepsi. Oh, Kayak itu kawan-kawan itu gitu banyak ya. ini kayaknya. Bengong. Dia ngapain lu? Dia bengong. Dia nggak sadar. Oh, epilepsi. Ini kawan-kawan gue. Lucu Ada banget. 3 berarti, Dok ya. Dan Oh, ada tenang, lagi ternyata epilepsi tidak menular. Bengong ya, ada bengong ada epilepsi tuh ya. Iya. Satu lagi ada yang namanya epilepsi psikomotor. Nah, ini yang 4 ya, sering 4 kali ya. dikaitkan dengan fenomena-fenomena kesurupan.
Kayak tiba-tiba ngunyah-ngunyah gitu ya, bikin gerakan-gerakan yang nggak bertujuan, tiba-tiba manjat ke atas Flash mob. gitu ya. Nah, gitu. Itu epilepsi psikomotor namanya. Nah, itu yang kita perlu kenali juga, yang seringkali juga disalahartikan dengan kesurupan atau kerasukan. Kalau sampai di desa saya itu kemasukan namanya. Kemasukan ya gitu. Tapi kenapa kalau kesurupan itu kenapa pada jadi macet, nggak ada yang jadi biawak gitu? Atau ada jadi apa kayak jadi yang lucu-lucu? Jadi lutung. Saya musang gitu. Ayo musang. Kenapa nggak gitu ya? Yang gerakannya lambat tuh apa tuh? Nah, tapi Ini kita tambahin ya, kita tambahin yang kasus ini ya. Ini supaya pendidikan untuk kalian semua. Ada yang dinamakan dengan halusinasi, ada yang dinamakan dengan ilusi. Nah, mungkin dokter yang bisa jelasin. Lu tau nggak bedanya? Nggak tahu, gue nggak tahu. Halusinasi dan ilusi, bedanya. Karena di sana kan halusinasi, sering halu Ilusi lu. Kalau delusi sama halu. Iya benar. Kalau delusi beda. Halusinasi dan ilusi. Ya, Dokter, jadi silakan. kalau halusinasi dan ilusi dua-duanya gangguan persepsi panca indera gitu ya. Jadi persepsi panca inderanya terganggu. Nah, tetapi bedanya kalau halusinasi tidak ada stimulusnya. Jadi nggak ada nih suara-suara, tapi dia persepsikan seperti ada suara bisikan Tuh yang halusinasi. menyuruh atau berkomentar. Nggak ada nih bayangan-bayangan, tapi dia persepsikan melihat sesuatu. Nggak ada nih yang nempel di kulit, kok kayak ada yang nempel, ada yang menindih badannya. Bocah nih. Nggak ada sumber-sumber di penciuman atau pengecapan. Kok wangi ya? Tapi dirasakan ada sesuatu. Itu namanya halusinasi. Tidak ada stimulusnya. Bau menyan. Tetapi kalau ilusi, dia mempersepsikan sesuatu itu jadi bentuk yang lain. Misalnya dia lihat nih barang ini, wah ini adalah hamburger, wah itu adalah kamera pengintai. Itu biasanya mendekati buka puasa, Dok. Nah, sering ilusi itu ya. Gitu. Lihat kecoa kayak kurma. Itu ilusi. Lihat kanebo kayak apa namanya? Kayak kebab Iya, gitu. betul. Pada kelelahan fisik dan psikologis bisa ilusi. Berarti itu dipengaruhi keyakinan juga, Dok? Ya, itu biasanya sih kalau ilusi itu karena kelelahan ya, gitu ya. Semua orang bisa, Pak Ustaz. Semua orang bisa ilusi. Bisa, kalau kurang Morgana, tidur Lagi misalnya. kecapean, kelelahan, puasa. Aku pernah ilusi. Sampai gimana? Berarti kan harus ada simptomnya kan? Lihat istri Bukan. ya. Jadi kalau Bukan lihat istri jadi cakep gitu ya. Berarti istrinya nggak cakep dong, nggak cakep banget ya. Berarti terus. Aku pernah nyetir ngantuk. Nyetir ngantuk, tiba-tiba pohonnya jalan. Gitu. Itu ilusi. Ya. Kalau halusinasi bisa gara-gara apa? Nah, macam-macam penyebabnya. Sama, Bisa semua. karena gangguan mental organik namanya. Jadi gangguan mental organik itu memang ada organ yang terganggu, demam tinggi, kecelakaan, terbentur kepala. Jadi halusi. Bisa halusinasi juga, atau penyalahgunaan zat. bukan jadi dibuka mata batin lu. Kagak. Atau bisa Habis karena kecelakaan kan. Wih, dia bisa lihat loh, sumpah. yang Ada demam kedua tuh tinggi. penyalahgunaan zat, bisa juga tuh. Dan yang ketiga adalah gangguan psikotik atau skizofrenia tadi. Buat narkoboy, sama narko coy. Jadi, gue kasih kesimpulan yang sederhana dari dokter tadi ya, Lahargo ya. Jadi kalau halusinasi itu adalah yang nggak ada, lu bilang jadi ada. Jadi nggak ada orang nih, terus lu bilang jadi ada orang, itu hal namanya halusinasi. Ya. Kalau misalnya ilusi adalah orangnya ada nih, Betul. tapi wah gila ada Tuhan Yesus tadi datang. Dipersepsikan berbeda. Nah itu namanya ilusi. Aku tahu. Makanya dikatakan mental bending. Itu ilusi. Ilusionis kan mental bending. Ngendaliin. Ilusionis. Iya, ilusionis mental bending kan. Dan itu ada di salah satu dari kedokteran jiwa dan belum tentu ODGJ. Belum tentu. Oke, aku lempar balik nih ke Pak Ustadz. Nah, berarti kesimpulan lu satu nih, untuk orang yang suka ilusi sama halusinasi, berarti ini udah miskin, ya, nyabu, enggak juga, udah miskin nyabu, stres, terus yang disalahin setan kesurupan. Ini nih kesimpulannya. Bukan nyabu dia, Bro. Dia pakainya itu loh, pakainya obat nyamuk itu loh. Aibon. Iya, makanya itu masalahnya. Dia kagak endorse, gua endorse ya di sini Aibon, Kayak kemarin, Dok, ada yang ngaku nabi. Namanya Ahmad Musadek. Nah, pas lagi kemudian di Bogor kan. Baru banget ini kan. Kemarin ada ngetek dengan kita bahas pas tuh baru. lagi kemudian ditangkap, lagi diwawancara, dia bawa kemudian di situ ada Pocari Sweat.
Nah, artinya dia tuh sebenarnya bukan nabi, kekurangan ion. Benar, ya. Bisa jadi Ilusi, ya. Bukan ilusi, halusinasi. Oke, kita balik ke Kekurangan ion. Kita kan sudah clear nih ya, secara medis itu benar-benar ada jurnalnya, ada bahkan Menarik. bukan penyakit jiwa kan, begitu semua orang tuh juga bisa. Detail ada penjelasannya secara Tapi kalau kimiawi. cerita dengan ustadz atau cerita dengan orang pintar, ini bukan cuma ustadz ya. Kalau tadi kan ustadz karena ada ruqyahnya tadi. Tapi kalau ini datang ke orang pintar manapun juga bisa. Kalau datang ke orang pintar, dukun atau siapapun itu, pasti jawabannya adalah kamu diikutin orang. Iya. Bukan orang yang ngikutin. Kalau yang ikutin aku banyak. Ketempelan. 1,2 juta followerku. Oh iya, banyak juga Nah, yang ngikutin. secara Kemarin 5. secara Islam Pak Ustadz. Iya. Itu ada nggak ketempelan, diikuti, dihantuin apalagi setelah Pak Ustadz lihat ini ada medisnya nih. Bagaimana Pak Nah, Ustadz? menariknya di dalam Islam itu kita sama sekali tidak pernah disuruh untuk mikir gitu. Jadi pisau bedah Islam itu tidak harus dari segi jin. Itu yang pertama. Maka jarang sekali Rasulullah mengaitkan sahabat-sahabat yang dalam tanda kutip perlu menaikkan ibadah dengan jin yang ngikutin dia. Atau ketika ada orang masalah-masalah karena ada sesuatu yang bersifat jin, itu jarang sekali. Tapi sebenarnya di dalam Islam itu yang mengendalikan manusia itu adalah pola pikir. Pola pikir dan kemudian hati. Makanya kan akal dan hati itu gabung jadi kolbu. Nah, kolbu ini yang mengendalikan manusia tentang keyakinan dia, tentang kemudian bagaimana dia merespon setiap aktivitas-aktivitas itu. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah suruh diperbaiki. Misal contoh, ada misalnya di dalam Islam ya, ada orang yang misalnya dia sakit-sakitan terus dan segala macam. Islam bilang datang ke dokter. Oke. Misalnya datang ke dokter. Simpel tuh ya, Simple. ada. Nah, terus kemudian aku nggak dibacain nih, Ustadz. Lu mau sakit, lu mau nggak sakit, lu tetap harus baca Quran. Nah, makanya ada orang yang salah. Masuk akal. Karena Masuk akal banget. Karena Masuk aku akal mau banget. sembuh nih, gue sekarang baca Quran sehari 1 juz. Itu lu nggak sakit juga lu harus baca Quran. Masalahnya bukan karena lu sakit, gitu kan ya. Ini masalahnya nih. Lu tambahin goblok dong biar gue seneng. Nah, itu betul. Belum. Ada orang karena dia sakit-sakitan dia sholat, Dok. Oke. Artinya dia melihat bahwa sholat tuh seolah-olah efeknya adalah menyembuhkan penyakit. Padahal sholat tuh cara bersyukur kepada Allah. Mungkin selama ini ketika dia kemudian tidak bersyukur pada Allah, dia punya cara pikiran yang salah. Dan pikiran itu persepsi yang menyebabkan tadi. Jadinya problematika kejiwaan. Maka di dalam Islam, dokter pernah bilang kan, bagaimana Islam memandang problematika kejiwaan? Lebih penting daripada problematika sakit fisik. Itu di dalam Islam. Lebih penting ya? Lebih penting. Gila, dokternya naik gaji. Oh iya. Karena dia pasti dibutuhkan banget. Iya, Iya, karena iya. tadi, karena sakit fisik itu ada batasnya. Sakit mental tuh nggak ada batasnya. Susah. Kayak orang bilang, jenius itu ada batasnya. Bodoh itu nggak ada batasnya. Benar juga sih. Iya kan ya. Gak terbatas kebodohan. Bodoh itu nggak ada batasnya. Aneh-aneh loh kebodohan Indonesia ini. Iya. Tapi sebelum gue mau lanjutin mau nanya nih. Soal jin. Iya, Jin. oke. Jin. Jin. Percaya nggak ada? Ini pertanyaan mutar. Gue percaya, tapi Udah cukup itu dulu. gue percaya ada. Gue percaya ada. Iya. Pak dokter? Percaya ada makhluk halus, setan gitu ya. Berarti kita semua percaya nih ya? Percaya. Oke, udah sampai situ aja. Iya. Lu kirain gua kirain lu mau ngasih apa? Adanya apa dulu nih? Secara ada, eksisnya ada, tapi ada di sini, ada di mana-mana, ada di. Aku nggak percaya kalau itu. Oke, kalau gitu gini. Nah, ini jadi panjang nih kalau gini nih. Nah, kalau jadi panjang aku bisa tambah ini. Jadi gini, perkataan di mana-mana itu space. Ya. Pertanyaannya jin tuh menempati space atau tidak? Aku nggak, menurutku. Nah, kalau jin tidak menempati space berarti dia tidak ada di tempat kita, Yes. tapi menempati space yang lain. Jin itu satu gambaran yang kalau lu pernah nggak sih buat salah, yang lu sudah tahu bahwa itu salah, tetap lu lakukan salah. Nah, menurutku itu juga ada space-nya jin. Nah, menarik. Nah, gimana tuh? Berarti itu maksudnya? definisi di dalam Islam bukan jin, Dok. Namanya syaiton. Ya, Syaiton itu. tuh- Bagi syaiton tuh gua- sifat. bagi gua jin syaiton sama deh pokoknya. Kalau di dalam Islam syaiton itu sifatnya, makanya di dalam Al-Quran dikatakan minal jinnati wan nas. Jadi syaiton ini ada 2 kelompok. Pertama kelompok jin, 2 kelompok manusia. Jadi ada setan manusia ada. Dan ditanya pernah ulama, lebih bahaya mana? Apakah setan dalam bentuk jin atau setan dalam bentuk manusia? Lu yang mana? Yang dalam bentuk tadi apa? Yang dalam bentuk Lebih bahaya setan dalam bentuk manusia atau setan dalam bentuk jin? dalam bentuk manusia lah. Dokter yang mana? Manusia. Benar. Karena dia bisa bunuh kita. Benar. Bisa langsung Kata ulama gini, kalau ada setan dalam bentuk jin, kita tinggal bacain ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu jinnya ngibrit. Kalau dalam bentuk manusia, dia datang. Lu ngomongin gue.
Pak. Wah, itu. Oh iya, makanya gue bilang, Pak gitu. Oh iya ampun, iya. Gitu kan ya. Kalau jin setan Kita doain dia tas sama dia. Setan dalam bentuk jin, pas maghrib dia kabur karena dengar azan. Jin dalam bentuk manusia, ngajak debat dia. Soalnya gini, Pak Dokter, Setan dalam bentuk manusia. dalam konsep gue percaya ada kiri ada kanan, atas ada bawah, ya ada material, ada imaterial. Benar. Cuman gimana ininya, gue percaya aja, cuman nggak bisa kelihatan gitu loh. Kalau Mau kelihatan dimensi- bukan imaterial. Iya, namanya material. Kayak kata Pak Ustadz lah yang aku aminin, kiamat itu ada atau tidak ada, nggak ada urusan dengan gue cuma Iya. perlakuan baik. Jin ada atau nggak ada urusan juga dengan gue. Bahkan kalau dokter di dalam Islam nanti ngurusin jin itu dosa. Nah, nggak ada urusan gitu? dengan gue. Iya. Di dalam Al-Quran, jin itu ada, dan siapa yang bekerja sama dengan jin itu dosa. Tapi semakin kita punya pendapat kayak gue ya, Mm-mm. itu tuh nggak gampang dikotak-atik. Benar. Mm-mm. Karena kita kayak Ko Felix ini ya, nggak gampang loh. Mau diruqyah sampai 36 jam juga, kagak kejang dia, sumpah. Iya, nggak kejeng, cuma akunya nggak kuat. Nah, tadi kita kesurupan nih. Iya. Mau ke Pak Dokter. Iya, boleh. Kalau yang indigo dari kecil, yang six sense itu indigo, Nah, ini itu ya. dia skizo atau Kagak gimana? ada indigo itu dalam kedokteran. Pak Dokter silakan Ini gimana, jelasin. ini gimana Tapi nih? kalau dia pinter gimana dok? Tiba-tiba Iya. bisa berbicara bahasa Rusia gitu. Ya, jadi yang istilah indigo itu secara medis tidak ada sebetulnya gitu ya. Itu adalah istilah yang dipakai di masyarakat umum untuk menggambarkan kelebihan, kekhususan, keunikan seseorang. Anak indie dia ya. berarti ya. Nah, sehingga dia dianggap bahwa bisa melihat masa depan, bisa menebak segala sesuatu, dan sering sekali itu klaim sepihak saja gitu ya. Dan justru banyak kita temukan yang disebut indigo di masa kecilnya gitu ya. Makin kesini kok dia kemampuan untuk membedakan nyata atau enggak ini makin kacau gitu ya. Nah, itu yang Sakit kemudian jiwa dari berujung. kecil. Kemudian, tetapi orang lebih memilih memberikan label indigo daripada ada suatu Karena nggak bisa gangguan menjelaskan. mental. Ya, karena mungkin pengetahuan, wawasannya tidak cukup baik gitu ya. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang dilihat dan tidak disampaikan gitu tentang hal tersebut. Aku pernah baca jurnal neuroscience dok. Oke. Itu jadi gini, salah satu bentuk daripada autis itu adalah punya memori fotografik. Bisa demikian. Jadi dia dikasih buku nih 300 halaman, dia cuma buka-buka gini aja. Terus ditanya, bukan Ustadz Adi Hidayat ya, kalau Ustadz Adi Hidayat nanti aku khawatir nih ada jurnalnya, dia disuruh baca, dia bisa nyebutin halaman manapun yang diminta, lalu kemudian apa yang ada di dalam paragraf kesekian dengan tepat dan kemudian nggak pernah salah. Oke, itu menurutku 100%. bukan indigo. Iya, Nah. ini fenomena di neuroscience, Neuroscience. fenomena autis yang kemudian khusus. Tapi menariknya adalah kekuatan ini ternyata diimbangi oleh sesuatu yang lain. Dia bisa hafal seluruh page itu, tapi ketika ditanya sama dia, apa isi bukunya? Dia bilang, saya nggak tahu. Oh. Dia nggak punya kemampuan connect the dots. Oke, ini menurutku Wah. ini harus diluruskan ya. Jadi kata dokter tadi indigo itu tidak ada. Secara sains ya ini ya, secara sains. Bahkan beberapa anak-anak yang katanya bisa melihat sesuatu itu sebenarnya gangguan mental dari kecil. Halusinasi dan ilusi dari kecil dan itu tuh sebenarnya harus diobati. Harus dibantu, jangan Supaya- malah dibangga-banggain. Iya, Masuk bukan. TV, masuk podcast. Jadi, soalnya jadi Tapi viewersnya banyak. Aku udah tahu ngaco. Tapi viewersnya banyak mau kayak gimana? Itu diundang ke TV karena keluarganya kurang mampu jadi penghasilan keluarga, Pak Iya, Ustadz. bisa jadi. Jadi penghasilan keluarga. Tapi itu namanya menjual sesuatu yang salah. Menjerumuskan itu. Menjerumuskan. Nah. Aduh. Ya, gimana Kadang-kadang dong? susah juga sih itu rating Pak Ustadz. Emang Pak Ustadz pikir Penny Rose nggak tahu? Penny Rose juga tahu Pak Ustadz. Cuma kan namanya juga rating kan Ya, bagaimanapun kan. mungkinkah? Iya, silet. Tapi akhirnya itu orang-orang kayak gini itu kan tidak dibiarkan akhirnya jadi sakit. Nah, Ya. kalau anak-anak yang memang pintar, Mm-mm. memang luar biasa pintar, itu memang mereka pintar aja. Ya. Kan kepintaran orang-orang itu ada yang berbeda. Ada yang Ya. kepintaran berbahasa. Ya. Dikasih tahu bahasa karena umur 3 tahun tuh, Langsung. jago banget bahasa. Mm. Ada yang jagonya tuh matematika, memang. Oh. Angka, kayak kita tadi kan buka Al-Quran tadi kan, hafalnya angka. Ustadz Adi. Iya, Heeh. hafalnya angka. Iya. Karena dia memori angkanya cepat banget. Cepat sekali. Ada orang yang memorinya itu berbeda. Jadi memang dia lebih cerdas saja dibandingkan dengan orang lain. Iya. Bukan indigo, bukan spesial. Ya, ada yang tidak cerdas ke semua tapi cerdas mencari posisi. Ah, Itu misalnya contoh ketika Filippo ada di Inzaghi. Nah, itu kalau bola. Kalau dalam kehidupan tuh antum tahu nggak Milan. ada orang-orang disuruh mempresentasikan dia mau apa ke depan. Biasanya cewek-cewek tuh detail banget. Ke depan saya akan menjadi perusahaan ini, saya akan kerja di sini dengan gaji 250 juta sebulan, saya akan begini-begini pada tahun segini, pada
Terus ada satu cowok, apa cita-citamu jadi suami dia? Positioningnya Iya, bagus. itu pintar itu. Cari positioning aja. Langsung positioning aja ya. Pintar tuh menurutku. Ya, jadi setiap anak itu memang punya namanya multiple intelligence. Oke. Gitu ya. Ada kemampuan matematik jago tadi yang Dr. Richard sampaikan, kemampuan verbal, tapi ada juga anak yang intrapersonalnya bagus. Nah, intrapersonal tuh waktu dia sendirian, nggak terlalu banyak orang, di situ justru potensi terbaiknya muncul. Itu introvert, Dok. Nah, introvert atau dia intrapersonalnya baik. Cuma sayangnya orang tua sekarang kan sering comparing ya, membanding-bandingkan. Iya, itu gitu ya. penyakit nggak, Dok, tuh? Betul, itu penyakit juga. Itu penyakit jiwa nggak tuh, Dok? Iya, karena Comparing. makanya sekarang ini kan anak-anak Gen Z itu dibilang generasi strawberry katanya gitu ya. Gampang kena mental kayak buah strawberry. Buahnya itu Bagus. menarik gitu ya. Pengen cepet-cepet tuh anak-anak generasi sekarang ini dapat sesuatu yang wah, Instan. dan mudah, Impulsif. instan. Tapi begitu kena pressure, tekanan, sama kayak buah strawberry Mencret. kalau dipencet, diinjek langsung hancur. Nah, Iya. cuma Benyek. jangan sampai lupa ada petani stroberinya loh. Siapa itu? Orang tuanya. Ya lu pada bapak ibunya. Parenting skill itu perlu di-upgrade Dasar juga lah generasi di masa petani sekarang. strawberry. Generasi petani strawberry. Petani stroberinya blow on sih. Kalau petani stroberinya keren, stroberinya mahal loh harganya Iya. lu. Karena comparing itu adalah pembunuh kenikmatan instan. Nggak akan ada orang yang merasa nikmat dan bersyukur kalau sering comparing. Yakinlah. Aku mau belain nih. Aku mau belain generasi yang Dibanding-banding. strawberry ini Iya. sebenarnya. Udah gue belain tadi. Sebenarnya kalian tuh salah berpikir ya. Kayak Itu misalnya, bukan belain itu. Nah, orang tua zaman sekarang tuh banyak salah berpikir kayak gini. Kalau ada zaman kita dulu, ke sekolah kan naik oplet, Ya. ya, naik angkot, jalan kaki kemana-mana. Artinya kita teruji secara fisik dan mental. Betul. Ya. Sedangkan anak zaman sekarang keluar kayak anak gue, keluar rumah aja sudah dijemput supir, pakai Ya. Alphard lagi ke sana diantar sampai pulang lagi diantar. Secara umum mereka pasti akan lebih lemah dan tidak struggling karena Benar. kita didiknya seperti itu. Benar. Ya. Tapi mereka tuh jauh lebih cerdas daripada kita. Jelas. Ketika kita dulu Setuju. makan tahu tempe, mereka makan salmon sekarang. Ya. Asli. Mereka makan salmon, telur salmon. Kita kagak kenal telur salmon umur berapa kita baru benar. makan kayak gitu. Kita Sampai nggak tahu sekarang belum apa-apa, kenal aku. harus ke perpus, dia Nah, ketik Google langsung Betul. tahu. Kita ke perpus cari RPUL dulu kan. Oh, parah. Sekarang mereka buka Google. Pengetahuan umum ya, bukan pengetahuan umum. Ensiklopedia dulu kan. Itu pun bukan harus cari halaman. Iya. Kalau sekarang mereka tinggal ketik doang. Betul. Artinya mereka jauh lebih cerdas daripada kita. Jelas. Tapi secara mental memang kita didik mereka, dia tidak lebih kuat daripada kita. Betul. Jadi kalau bagi ada yang ngomong Kombinasi makanya. kerja, waduh nggak enak nih kerja dengan mereka generasi strawberry itu. Berarti kita nggak tahu memanfaatkan mereka. Iya. Karena mereka ini lebih pintar, lebih Iya. cerdas, lebih kreatif daripada kita. Hmm. Tapi memang mereka ini tidak tahan tekanan. Ya. Ketika kita bisa memanfaatkan mereka lebih baik, tahu kelemahan, tahu kelebihannya, maka mereka akan tepat guna. Ya. Tapi bagi generasi strawberry sendiri sudah tahu kekurangannya apa, tinggal ditempa supaya Ya. jadi lebih baik gitu. Ali bin Abu Thalib itu mengatakan begini, didiklah anakmu untuk masanya, bukan masamu. Karena kalau kamu didik anakmu untuk masamu, itu kamu sudah gagal. Ya. Karena bukan itu yang mereka Setuju. akan hadapi. Yang Setuju mereka akan banget. hadapi ke depan bukan yang kamu hadapi. Hmm. Ada penelitian berapa? 80% pekerjaan 20 tahun lagi itu nggak ada sekarang. Ya, baru semua. Bukan ya. Iya, tergantikan. Dan pekerjaan sekarang itu habis di masa depan. Postman nggak ada lagi sekarang, kantor pos gitu kan ya. Tapi sayangnya di Indonesia masih ada tuh. Itu permasalahan radio. Itu kan harusnya udah hilang tuh harusnya. Bayar tiket Iya, di tol. di tol dan segala Harusnya macam sudah itu. hilang tuh. Jadi kalau kita berpikir untuk masa kita ya itu udah fail. Oke. Dok, terakhir dok, ini pertanyaan yang paling sering banget terjadi. Muntah paku. Nah, itu. Gimana tuh? Nah, kalau kata Kena dokter, santet. kalau kata dokter nggak ada yang aneh, nggak ada yang aneh, nggak ada yang aneh. Ini ada beberapa yang aneh nih. Muntah paku, pas dioperasi di dalamnya ada rambut, ada gigi. Itu santet nggak? Beberapa kasus yang kita tanganin, yang bersangkutan itu memang punya suatu gangguan di mana dia memakan atau memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya tanpa sadar. Jadi dia sendiri yang makan sebenarnya. Tanpa sadar ini. Tanpa sadar. Baru dibilangnya Gitu. muntah paku. Tapi datang ke ustadz atau datang ke orang pinter, terus dimuntahin paku ya, terus orang pinter langsung ngomong, nah ini kesurupan kan jin lu- paku. Tapi taruh dulu, kalau makan paku tanpa sadar, ini kalau gigi dia makan gigi siapa? Gue pengen nanya coba. Enggak, memang kalau di dalam kanker itu ada yang dinamakan zatnya dia bisa gigi di dalamnya. Oh, Jadi itu memang gitu. normal. Bisa tumbuhnya. Jadi kayak gigi. Bentul. Bisa rambut juga. Ini baru tahu gua. Dan itu secara medis memang ada, bukan kiriman. Ya. Eh, Di Sumatera kita biasa makan paku. Namanya pika ya. Ya, pika. Betul Pika ya? itu Wah, adalah memakan makanan-makanan yang bukan sumber makanan sebenarnya, Ya. bukan bahan makanan. Ini kelainan apa nih Pak Dokter? Ya, kejiwaan. Kejiwaan. Gitu. Jadi Jadi dia lu tidak makan bisa- besi,
lu makan upil orang, lu makan ini itu pika. Ya, Benda-benda itu yang namanya nggak selayaknya lu makan. Emang ada penyakitnya ya? ada memang seperti itu. Dan itu Gua yang tahu bisa lu. menyebabkan Ada lagi masukin paku ya. Dia bisa. tuh nggak sadar, dia masukin paku kayak gini ya. Masukin paku kayak gini ya. Terus keluarganya tiba-tiba ketemu dengan dia kayak gitu ya. Kan dimaksud aku sakit, kayak sakit, gitu, ya. sakit. Wah, kemasukan paku gitu, dikirim paku. Terus diiniin, dijampi-jampi keluar paku. Terus di ngomonginnya ini padahal gangguan jiwa kayak tadi. Nah, itu penyebabnya apa Pika itu? Banyak. Misalnya adalah gangguan skizofrenia tadi. Dia mendengar suara-suara bisikan yang menyuruh dia untuk melakukan itu. Makanya deket sama mistik kalau dia Iya. dengar suara bisikan benar. Halusinasi auditif. Deket sama mistis. Gue Iya. dibisikin orang, disuruh masukin paku Ya. atau bentuknya apa Ya, itu yang bisikin ini dia. kayak film Inception. Hmm. Inception itu kan orang berada di dalam mimpi. Kalau mau bangun dia harus mati dulu. Nah, pertanyaannya ada orang-orang yang kira dia mimpi. Nggak bisa bedain. Nggak bisa bedain realitas tadi. Betul. Gangguan memahami realitas. Betul, Dia iya. bunuh diri berharap bisa bangun, ternyata mati. Atau ada yang namanya waham tadi atau delusi. Dia Delusi. merasa kalau dia melakukan itu akan terjadi hal-hal yang luar biasa pada diri dia. Gitu ya. Digigit laba-laba jadi Spider-Man. Nah, iya begitu. Atau ada yang bahkan fatal Masukin sekali. paku jadi paku men. Paku. ya. Digigit biawak jadi Ya, yang gue biawak, men. pikirin itu kenapa kalau memang paku ya, kenapa di semua Indonesia ini paling banyak paku? Kenapa nggak obeng gitu kan? Ya, atau pompa lah. Masuk ya, nggak bisa masuk tenggorokan. Masukin Ya, atau kita ngomong yang lain. Karena kan kalau paku ini kan ada yang tajam. Ya. Banyak, Makanya bukan bisa ada. Tetanus. makanya bisa masuk. Kalau Iya. tajam kan ada yang bisa masuk. Oh. Coba lu masukin ini. Iya. Bisa nggak lo masukin ini kayak gitu ya Nggak kan? muat. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak keluar? Kalau misalnya memang ada jin jarum. Iya. Ya, juga. kalau ada Kalau jin, jarum kan karena ada jarum. kalau jin Iya. bisa mentransfer paku, aku mau buat usaha. Kita biar ternak jin. Iya, bukan. Kita ternak jin. Jin NT. Transportation. Ada satu lagi yang lebih sering juga Pak Ustadz. Dan ini aku bisa berantem dengan semua masyarakat Indonesia. Gimana? Sumpah. Heeh. Bayi yang hilang. Oh. Memang hidupnya berantem mulu ya. Ngomong kayak gini tuh bisa berantem karena kayak gini kalau aku kasih Ya. tahu. Kita tuh sebenarnya satu tipe. Ya. Tipikal orang pejuang Wah, yang sik. pengen ngasih edukasi ke masyarakat. Ya. Biasanya kalau pejuang ini kan idealis. Ya. Karena idealis ini sering benturan dengan orang. Benar. Dan kadang-kadang tuh kita tetap karena kita percaya bahwa kita benar ya gitu punya ada ego dari kita Ya. untuk Mempertahankan. nah itu kadang-kadang itu bergesekan dengan orang. Tapi selagi aku percaya apa yang kuperjuangkan itu benar, Itu sering bergesekan. selagi aku Benar. percaya kalau bahwa benar. itu benar, aku nggak peduli. Ya. Mau berantem dengan siapapun aku nggak peduli. Sama kayak ke Felix saya, Ya. kalau misalnya kita lagi dakwah dan kita ngerasa kita di jalan yang benar, mau bergesekan dengan siapa kita nggak peduli. Ya. Selagi edukasi yang kusampaikan itu adalah substansial dan benar, aku Betul. nggak peduli. Hmm. Makanya aku ngomong tadi, ada banyak ibu-ibu yang ngomong bahwa bayinya hilang, sudah hamil 3 bulan, Gimana hilang? 5 bulan, Lu 7 panaro. bulan, ada yang 8 bulan dalam kandungan hilang. Dan ketika aku upload, ketika aku kasih statement kayak gitu ya, banyak banget orang yang bego, aku langsung ngomong aja bego, kasih komentar, memang ada di desa ini, memang ada. Hari ini kita lihat dokternya, mungkin nggak ada bayi hilang. Nah, Mungkin nggak? ada Mungkin. ada pasien yang Gitu. pernah begitu, Dok. Tidak mungkin bisa hilang, tapi benar ada pasien yang merasakan bayi kandungannya itu hilang dan kita perlu lakukan suatu penelusuran ya. Ilusi Nah, berarti. Kenapa ini bisa terjadi Analisa. seperti ini gitu ya? Bisa karena masalah komunikasi misalnya gitu ya. Jadi memang ada suatu tindakan medis yang harus segera dilakukan karena ada kondisi gawat darurat. Dan itu inform concern-nya harus ditandatangan segera misalnya. Sementara si ibu mungkin belum terinformasi tentang hal tersebut. Ataupun ada kondisi-kondisi memang si ibunya ini lagi kurang sehat nih secara fisik ataupun mentalnya. Ya, tadi. Sehingga tadi Ilusi. ya ilusi, Delusi, halusinasi. Atau kalau pada ibu itu namanya psikotik dalam masa kandungan ya. Itu bisa terjadi juga tuh. Temporer. Nah, temporer sifatnya karena faktor hormonal Iya. atau mungkin stres sedang menjalankan proses kehamilan yang mungkin tidak baik-baik saja. Oh, jadi pas buat lagi dia. hamil bisa jadi skizo tuh? Ada Temporer. psikotik namanya ya. apa, Kalau- Tekanan mertua, Instabilitas hormon. Oh, hormonalnya tadi Iya. nggak stabil. kanan suami selingkuh. Ya. Tapi efek yang Oke. ditimbulkan benar seperti orang skizofrenia Tuh juga. kan, Dia benar. nggak bisa ngebedain mana yang nyata dan tidak nyata. Oke. Tuh. Jadi menurut saya perlu ditelusuri lebih jauh ya, karena yang namanya bayi tiba-tiba hilang secara medis itu tidak Mungkin. Gitu. Jadi salah satunya tadi bayi hilang ya? salah satunya tadi kayak gitu, mungkin dia skizo atau Ya. gangguan, Ya. sehingga pada waktu diaborsi atau digugurkan atau dilahirkan, Tidak sadar dia. yang denial tidak sadar, itu bisa Ya. satu, ya. Yang kedua bisa jadi juga dia keguguran, dia tidak sadar, ya, dan dia menolak Atau untuk tidak sadar. terima, tidak Tidak terima. Atau yang ketiga
memang dia tidak hamil. Iya. Ya. Tapi Itu dia, yang paling sering. tapi dia halu. Dia merasa dia hamil. Dan Oh, itu gitu. ada penyakitnya. Ada. Apa namanya, Dok? Ya, jadi ada namanya kayak skizofrenia juga itu merasakan seperti itu. Pasien-pasien di rumah sakit jiwa langsung bilang, saya hamil nih, saya hamil. Tapi kita tes pack ternyata negatif. Dan dia percaya dia hamil, bahkan perutnya membesar. Itu Ya. memang ada. Pseudo apa namanya? Pseudo Ya. apa? Ada tuh, Pak Dokter. Ada. Ada namanya hamil, Itu namanya- hamil anggur. Bukan Ah, hamil anggur, itu beda mola. biasa. Itu mola. Oh, beda lagi. Itu berbeda. Ini dia tidak hamil, tapi dia merasakan semua gejala kehamilan, baik mual-mual. Saking sugesnya, Betul. sampai dia Bahkan merasakan. perutnya besar sampai umur 8 bulan. Dan ketika di USG bayi tidak ada, terus dikatakan bayinya hilang. Padahal memang tidak pernah hamil. Ya. Oh, ada penyakitnya juga itu. Nah, lucunya orang Indonesia, ketika bayi hilang, mereka percaya. Giliran duit hilang, percaya nggak itu diambil setan? Kagak ada yang percaya, sumpah. Babi Gue ngepet taruh ada. duit di sini ya, 10 juta ya, Hmm. terus hilang. Terus karyawan gue bilang, Ya. hantu dok yang Ya. ngambil, dok. Jin yang ngambil. Kok Ya. lu percaya nggak? Kok lu pilih-pilih percaya sih? Giliran bayi lu percaya, Percaya hilang, giliran duit lu kagak percaya. Ya. Hah? Ngaco. Lu ya. pilih-pilih. Jadi memang orangnya sebenarnya. Ya sama aja kayak ada orang ada kasus misalnya tiba-tiba dia langsung bilang saya gangguan jiwa. Saya tidak bertanggung jawab pada diri saya ketika saya melakukan itu. Ya sama kayak ada orang yang lagi pacaran tiba-tiba hamil terus bilang gue hilaf dari Hong Kong. Lu kan udah ngerencanain kata Yonglex. Nah, lu ada di mana? Di rumah. Langsung jalan dia walaupun ada dajjal dia gak peduli kan Bukan gitu. itu Iya kata kemarin dia. gitu, iya benar. Bukan Artinya hilang gitu. ada kesimpulan bagus juga, Dok. Apa? Artinya ada yang merasa bahwa saya ini kayaknya cewek. Padahal dia lahirnya cowok. Waduh. Punya burung gitu kan ya, punya segala macam. Dia bilang, "Saya ini cewek." Jangan buru-buru menyimpulkan kamu itu terlahir cowok yang terlahir di cewek yang terlahir di cowok. Bisa jadi kamu harus pergi ke dokter Lahargo. Nah, itu pertanyaan lanjutan. Itu. Tadinya kita sudah mau tutup nih, sudah 1 jam 22 menit, tapi Iya. ada pertanyaan lanjutan lagi. Mudah-mudahan kalian bisa nyimak semuanya, Iya. karena menurutku ini daging semua ya. Karena di komen mintanya 2 jam Pak Dokter. Iya. 2 jam, 2 Terakhir nih, jam. terakhir terus gue ya. Kita nggak ada urusan dengan durasi. Dok, kalau misalnya kan sekarang kan ada laki-laki ada perempuan yang Ya. kita kenal ya. Tapi sekarang ada yang namakan dengan LGBT, bencong, Ya. gay. Ya. Itu sebenarnya varian normal varian. atau gangguan kejiwaan. Ya, Varian jadi normal. berbicara tentang seksualitas itu sangat kompleks banget gitu ya, dan Kompleks. banyak sekali. Yang pertama kita tahu adalah identifikasi seksual. Orang itu dilahirkan laki-laki atau perempuan. Oke. Sangat kecil sekali, 0,0 sekian yang secara kromosomnya itu berbeda. Wow, bahasan kita kemarin nih. Yang Dok, kedua apanya ya? adalah identifikasi gender. Mhm. Dia merasakan gendernya lebih feminim kah, lebih maskulin kah, gitu ya. Baru yang ketiga adalah orientasi seksual. Laki-laki suka sama perempuan, itu Yeah. namanya heteroseksual. Atau ada homoseksual. Itu adalah orientasi seksual. Itu di zaman sekarang bukan merupakan suatu gangguan kejiwaan, tetapi seringkali memicu munculnya berbagai problem psikis. Oh, itu bukan gangguan kejiwaan, dok. Saat ini secara DSM gitu ya, itu tidak Ya. masuk. Jadi kalau gue Pakemnya. lahir, Ya. gue lahir nih cowok, terus gue ngerasa gue ini adalah perempuan, dan aku menyukai laki-laki, Iya. itu bukan gangguan jiwa. Nah, sekarang itu ada yang namanya transgender. Itu pilihan atau hidup namanya, Pak transseksual. Dokter. Iya, benar. Pilihan Kita- hidup itu. Kita ngerasa bahwa apa namanya identifikasi kelamin kita pada waktu lahir itu kayaknya nggak cocok dengan yang saya rasakan sekarang ini. Nah, itu yang namanya kita sebut ada yang namanya gender dysphoria. Nah, itu masuk tuh kepada gangguan kejiwaan. Itu masuk. Masuk. Ya, itu Gender tadi. dysphoria. Gender Itu mendekati dysphoria. skizo tadi tuh Gitu. kayaknya ya. Jadi dia Itu masuk ke gangguan kejiwaan. yes, namanya kita sebut gender dysphoria. Merasa perempuan Ya. atau merasa Laki-laki. laki-laki. Betul. Tapi kalau dia sudah orientasi seksual itu itu beda lagi. Itu nggak pilihan masuk hidup. orientasi seksual. Itu pilihan hidup. Nah, itu adalah kan dorongan seksual. Pilihan hidup itu. Lu kayak dokter lu. Lu kiai bukan dokter lu. Jadi itu orientasi seksual gitu ya. Dan orientasi seksual ini itu beda-beda. Ada orang orientasi seksualnya memang udah apa namanya ego sintonik namanya. Oh, saya udah ego sintonik itu udah betul-betul nyaman dengan orientasi seksualnya. Tetapi ada juga orang orientasi seksualnya ego distonik. Dia nggak nyaman. Kok bisa ya gue cowok suka sama cowok, cewek suka sama cewek. Nah, orang-orang yang seperti ini perlu berkonsultasi. Dengan Felix gitu ya. Nah, boleh gitu ya. Karena banyak pasien-pasien yang kemudian datang, dok saya nggak nyaman nih dengan orientasi seksual saya. Atau juga saya udah orientasi seksual begini dok, tapi saya konflik nih.
saya mau coming out ke keluarga, saya di Iya, masyarakat. jadi ada nggak dok yang Belum kelar jelasinnya ya, nih. sorry yang dia tuh konsulnya dia nggak nyaman sama dia cowok, nggak nyaman sama cewek gitu. Ada gitu. Oh, Ada. gitu. Ada yang bahkan sudah minta ke saya, dokter, tolong bikin rekomendasi, saya mau ke Bangkok, mau operasi di sana. Oke. Saya mau suntik tuli hormon. Gitu. Ada yang suli hormon tuh ganti hormonnya. Ganti hormon. Dok, Mm-mm. sesimpel itu kita ngomong bahwa mereka ini benar-benar eksis dan benar-benar ada. Ada. Ya, baik Betul bencong, kita sekali. sudah tahu bahwa banyak banget bencong di Indonesia ini. Bencong kita sama Panci ngomong. beda ya? Beda. Beda ya? Cowok ke cewek Beda. sama cowok ke cewek ke cowok beda. Makanya mereka berusaha Iya. membedakan, Trans menolak lah, Iya. menolak menjadi laki-laki atau menolak jadi Iya. perempuan. gitu. Iya. Tapi kalau itu masuk ke kejiwaan, awalnya bukan di orientasi seksualnya ya, tapi merasa sebagai cewek atau merasa sebagai cowok itu ada gangguan kejiwaan, bisa diobati. Iya, benar. Penanganan untuk suatu gangguan yang menyebabkan dia tidak bisa berfungsi dan menderita itu the art of possible. Kemungkinan untuk bisa pulih, untuk bisa mendapatkan ketenangan, kenyamanan seperti yang diharapkan, itu memungkinkan semuanya untuk bisa dikerjakan. Gitu. Jadi tidak ada yang langsung ditutup gitu ya pintunya. Wah, Lu pasti nggak bisa berubah gitu. apa. Itu Bisa Bacain dulu. Asal Tapi dia mau. dan cukup panjang pengobatan. Tapi bahasa Inggrisnya kira ada the art of possible. Yes. The art of possibility. Misalnya Wih, keren. dikasih hormonal misalnya ya. Nah, kita perlu lihat case by case gitu ya. Ada beberapa pasien misalnya tadi yang datang dengan kondisi seperti itu, langkah pertama saya periksakan dulu ke lembaga Eichmann, yaitu kromosomnya, hormonnya. Genetiknya dulu ya. Nah, Ya, kita genomnya. sampaikan bahwa kamu nih XY, laki-laki. Hormon kamu nih coba lihat testosteronnya, progesteronnya gini loh. Kita sampaikan secara objektif bahwa kondisi fisik kamu itu adalah laki-laki nih. Oke. Nah, tapi kira-kira apa nih yang membuat kamu seperti itu? Ternyata dia cerita punya pengalaman traumatis dalam relasi seksual dari orang tua misalnya. Itu yang kita obati. Nah, kita kan jadi dapat nih story-nya, dapat nih simptom-simptomnya. Nah, kita coba tanganin apa yang bisa kita lakukan. Nah, baru cara berangsur-angsur dia mulai memahami dan mendapatkan makna yang baru tentang kehidupannya. Nah, meaningful of life itu yang kita mau coba sampaikan ke dia. Oke. Itu yang bikin sembuh ya Pak Dokter ya? Ya, jadi art of possibilities itu ada kalau dia mau. Kalau dia mau. Iya. Jadi kalau ada Kalau dia bencong nggak mau, beneran yang sudah jadi nih, iya. bencong beneran sudah jadi nih. Gue Udah kasih matang. nih ke dokter. Itu Hargon. pilihan hidup. Bisa nggak disembuhin? Kalau dia mau bisa. Kalau Kalau dia tadi mau. dokter, kalau dia mau ada art of Masalahnya possibilities. kalau dia mau nggak ada pendapatan lagi Bener. Pak Ustadz. Maka harus Begitu. holistik tadi Bener. tuh. Ini ada yang Ustadz nyembuhin. Dennis Lim di sana, Iya. ya. Gue kasih tahu ya. Hmm. Setelah gue tonton video gue ya, ternyata tuh bener, nggak semuanya itu bisa dapat Mau, hidayah. bener. Kadang-kadang mereka nggak mau dapat hidayah. Kita karena aja. Masih nutup. Iya. bukan karena masih nutup, mereka butuh duit. Iya. Ya itu yang makanya ditutup Kayak pintunya. pelacur LC, bukan kagak mau tobat, mohon maaf Pak Ustadz, Iya. bukan kagak mau tobat. Benar. Mereka masih butuh duit. Benar. Emang pikir kalau gue berhenti jadi pelacur, duit gue dari mana? Itu karena dia meremehkan Tuhan. Wah, Padahal dia mikirnya gini, emang gue selama ini jadi pelacur juga cukup? Enggak juga. Nggak juga. itu. Tetap uang setan dimakan jin. Tapi coba ya, ini pentingnya ya, pentingnya mengetahui masalah kejiwaan. Itu bagi setiap orang, bukan dokter aja aku pikir. Karena dari tadi ini salah satu narasumber yang sangat tenang loh. Karena dia kayaknya udah biasa ngadepin orang gila nih. Bener. Ngadepin antum biasa aja. Tenang. Oke dok, saatnya menilai kami bertiga bagaimana. Nanti habis ini kita buka sesi. Gak apa-apa, dibuka aja dong, gak apa-apa dong. Dibuka aja dong. Dibuka aja kan, Dibuka aja. nggak ada yang salah. Felixia bagaimana? Ada perubahan pandangan kah sebelum ketemu dengan setelah ketemu? Ini closing ya. Sih Sebagai Jadi closing ya. menurut saya sih setiap orang punya karakter kepribadian yang berbeda lah ya, yang memberi warna dan memang itu yang dibutuhkan. Kalau dalam warnanya satu Young keluarga. Lex. Young Lex asik ya gitu ya, Asik. apa adanya, spontan gitu ya. Dr. Richard wah smart gitu nakal. ya. Ustadz Felix Shaw kemampuan verbalnya sangat baik, luar biasa gitu ya. Tukang Saya senang tipu lah sebenarnya. berada di sini gitu ya, bisa sharing berbagi terutama tentang mental health karena kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Itu Menurutku dia. lebih dok. Without mental dia. health. Ya, Menurut Jadi kami bisa satu ruangan nih dok. bisa. Kalau dirawat nanti bisa satu ruangan. Bisa bikin podcast loh Ini ini. udah panjang kita nih, episode terpanjang nih. Hampir 1 jam 40 menit nih. Ya, karena menurutku Penting. itu kalau ini difahami itu nyelesain hampir semua masalah orang. Yes, Serius. Setuju. Nyelesain hampir semua masalah orang.
makanya aku sengaja banget buat Iya. episode ini, dan aku tuh ngotot banget. Siapapun Iya. dokter penyakit jiwa, gue bilang siapapun yang mau ketemu dengan Felix Show, boleh deh gue bilang. Gue sudah cari yang followersnya banyak, kagak ada yang mau. Iya. Padahal ilmunya itu bagus banget. Tolong ya. dikasih tahu ke temen-temennya yang SPKJ. iya, nggak ya. seseram itu Kalau kok. saya itu normal sebenarnya. Varian normal saya. Sumpah Pak Ustadz, aku tuh sampai promosi loh. Disampein nggak oleh Kevin? Aku tuh sampai ngomong dengan gimana Kevin. itu, Kevin? Sumpah, aku dengan Ustadz Felix Show tuh bestie. Nanti aku lindungi, tenang aja aku bilang. Bestie Emang kayak aku dia. jantan dilindungi. Karena semuanya takut. Kayak aku satwa dilindungi. Iya. Bagus ya. Tapi keren kan, Dr. Lahagol keren. Thank you Dr. Lahagol. sama-sama Mudah-mudahan semuanya. bermanfaat bagi kalian semua dan bagi kalian semuanya. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini sebenarnya pengen memberikan kebaikan ya, Ya. bukan pengen menjatuhkan satu dan dua pihak. Iya. Bahkan kami tidak ada keinginan untuk menjatuhkan siapapun pemuka agama, Ya. dukun, atau Ya. siapapun rezeki Benar. orang lain. Nggak ada sama Benar. sekali ya. Benar. Tapi kebaikan yang pengen kami pancarkan, kesembuhan dari pasien, ya. itu yang paling kami utamakan. Benar. Kalau kalian percaya dengan orang pintar, boleh-boleh saja. Benar. Silakan saja. Mau itu titisan dewi mana, titisan dewa mana, titisan roh Selama mana. bikin sembuh silakan lah. Selama sembuh silakan, tapi tetap cari ke dokter. Iya. Nah, kalau aku bagian itu aku nggak approve ya. Tapi aku yang approve adalah tadi kita tidak ada pengen untuk problem dengan apapun. Ya. Tadi ya bahwa saya dengan ruqyah, dengan kemudian spiritual, tentu kita juga mengakui dan kita itu bagian yang bekerja secara holistik. Iya. Pergi ke dokter bukan berarti kamu harus jadi bukan muslim, dan menjadi muslim bukan berarti kamu harus haram pergi ke dokter. Jadi semua itu beriringan. Bisa beriringan. Nah, benar. dan kalau seandainya ada yang nonton ini, terus tiba-tiba dia merasa tersinggung, berarti jangan-jangan hormon kortisolnya naik. Berarti mungkin kamu lagi stres. Token Kami listriknya paham. nyala. Iya, Token jadi listrik bukan berbayar. dia mau, tapi Iya, karena benar. stres Bunyi gitu token ya. listrik. Jadi tolong dijaga ya komentar-komentar. Yang terakhir ya, aku kasih kesimpulan terakhir ya. Menjadi Islam itu harus cerdas. Bye-bye semuanya.